Pesawat ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa, Phoenix ke-8. Itu luar biasa. Serangan mendadak itu telah direncanakan dan direncanakan dengan baik. Target mereka adalah sumber daya yang dibawa oleh 20 mobil jiwa. Harga lebih dari 300 amunisi jiwa tetap sangatlah mahal. Fakta yang lebih menghebohkan adalah kekuatan penghancur mereka. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil kargo kita. Kolonel senior mengatupkan giginya dan bangkit dari tanah. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan musuhnya, dia tetap melepaskan jiwa bela dirinya. Dia adalah seorang kolonel senior berusia 40-an dan juga master baju besi pertempuran dua kata. Armor merah gelapnya dengan cepat menutupi tubuhnya. Api dilepaskan dari tubuhnya dan sepasang sayap terbentang di belakangnya. Cincin jiwa ketujuhnya melepaskan pancarannya tanpa ragu-ragu. Dia berubah menjadi serigala raksasa yang menyala saat dia menyerbu ke arah cahaya perak yang menyilaukan. Sebuah lengan yang dilapisi baju besi hitam muncul dari udara tipis. Kolonel senior melihat lengan itu membesar dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitarnya membeku. Saat ini, sepertinya dia tidak melepaskan avatar jiwa bela dirinya, serigala raksasa yang menyala. Sebaliknya, dia merasa lebih seperti seekor lalat yang terjebak di jaring laba-laba. Armor tempurnya berderit begitu banyak hingga membuatnya meringis. Dia sedang diremas oleh kekuatan yang kuat yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Dia akan benar-benar terjepit dan direduksi menjadi bubur lembek seperti anggur yang dihancurkan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya tampak cerah. Tekanan yang menakutkan telah hilang. Detik berikutnya, pedang berkilau turun dari langit seolah-olah memutuskan semua ilusi dan sumber rasa sakit. Semua tekanan yang menekan serigala raksasa itu berhenti tiba-tiba. Lengan yang ditutupi baju besi hitam tiba-tiba mengepalkan tangannya dan melesat ke atas dengan pukulan. Di tengah ledakan yang teredam dan cincin pedang yang menyenangkan, kilatan cahaya melesat lewat dengan dengungan. Mobil-mobil di udara jatuh dengan benturan keras. Hanya 3 kendaraan angkut militer pertama yang lenyap ke pusaran perak. Di bawah penerangan lampu depan, 2 sosok saling memandang dari jauh. Kolonel senior yang mengamati kejadian itu merasa sedikit bingung. Setelah selamat dari bencana, dia masih gemetar meski dirinya sendiri. Phoenix ke-8. Suara bingung terdengar. Itu juga terdengar tidak percaya. Apakah yang asmara menjadi orang yang sibuk? Suara yang menyenangkan tapi sedingin es datang dari wanita yang mengenakan baju besi hitam. Kolonel senior memandang penyelamatnya. Apa yang dia lihat adalah seorang pria dengan baju besi putih. Armor itu tampak seperti dipahat dari kristal putih. Itu tampak tipis dengan kabut emas samar di dalamnya. Sayap kristal besar di belakangnya meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang melihat baju besinya. Sayap kristal yang berkilauan dan tembus cahaya terbuat dari bulu kristal. Bahkan cahaya redup yang menyinari mereka akan menyebabkan mereka mengeluarkan pancaran cahaya. Cincin lampu di bawah kakinya berwarna emas. Tidak banyak ornamen di atasnya. Hanya siluet yang menyerupai gadis peri melayang di sekitar cincin cahaya. Cincin cahaya itu berdiameter lebih dari 30 meter. Itu sedikit lebih besar dari Darkness Phoenix S. Meskipun kolonel senior tidak tahu banyak tentang kekuatan para ahli hebat, dia tahu bahwa cincin cahaya yang lebih besar itu, domain yang lebih tinggi berada di atas pangkat Master Armor Pertempuran 3 kata. Dalam hal pemborosan armor perang mereka, Darkness Phoenix jelas memuncak jika dibandingkan. Mungkinkah ini baju besi perang 4 kata? Ya, yang berbaju putih adalah Douluo Zhangxin yang asmara. Saat ini, pedang asmara yang berkilau dan tembus cahaya berdenyut dengan cahaya di tangannya. Tidak ada cincin jiwa di tubuhnya. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tahu di mana dia menyembunyikan cincin jiwanya. Bagaimanapun, situasinya tampak terbalik begitu dia muncul. Puluhan sosok muncul dari dalam kegelapan. Mereka mengepung Zhangxin dari segala arah. Pancaran cahaya melesat ke langit saat mereka menahan batalion Misha yang turun. Saya tidak pernah menyangka pesawat ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa ada di tangan Anda. Katakan padaku, kapan Anda bergabung dengan kultus Roh Kudus? Jika kakak perempuanmu tahu tentang ini, dia pasti akan patah hati. Zhangxin menatap orang di depannya dengan tatapan muram. Dia tidak pernah berharap dia memimpin kultus Roh Kudus untuk mencegat kendaraan pengangkut. Menarik ular keluar dari lubangnya adalah rencana yang sempurna. Di bawah kendali utama Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, apakah itu mengikuti pendapat fraksi elang atau pelonggaran bertahap keamanan kota Skycea, semuanya telah dilakukan sesuai rencana untuk kedatangan hari ini. Untuk membujuk para ahli kultus Roh Kudus ini keluar di tempat terbuka, sepertiga dari amunisi jiwa yang terpasang di kendaraan harus nyata. Secara alami, tidak ada amunisi jiwa tetap peringkat 9. Bahkan Chen Xinji tidak akan mengambil risiko seperti itu. Sejauh yang diketahui orang lain, itu semua nyata. Namun, Zhangxin tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah Darkness Phoenix, Dark Phoenix Douluo. Kami akan mundur. Pesawat ulang-alik luar angkasa maha kuasa di tangan Dark Phoenix Douluo meredup dan akhirnya berubah menjadi cahaya yang mengalir yang menghilang ke telapak tangannya. Dengan pengalamannya, saat asmara Douluo Zhangxin muncul, dia menyadari bahwa itu adalah jebakan melawan kultus Roh Kudus. Apakah amunisi jiwa tetap itu nyata atau tidak? Tidak mungkin dia bisa pergi dengan mereka. Bayangan hitam di sekitar mereka langsung berkumpul menuju Dark Phoenix Douluo. Bulu hitam pekat muncul di tangan Dark Phoenix Douluo. Itu adalah Darkness Phoenix Plume. Namun, Zhangxin bergeming. Dia berkata sambil menghela nafas, aku pernah mendengar bahwa kultus Roh Kudus memiliki 1 raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi yang merupakan 7 ahli top. Tampak bagi saya bahwa Anda adalah salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi. Karena kita telah memasang jebakan ini, tidak ada kesempatan bagimu untuk melarikan diri. The Dark Phoenix Douluo menjawab dengan dingin, kamu sama seperti biasanya.
Saya melihat Anda masih penuh dengan omong kosong. Douluo yang asmara tiba-tiba berkata, saya bisa mengerti mengapa kultus Roh Kudus menyerang Sekte Tang. Bagaimanapun, kami sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Namun, apakah Anda terlibat dalam penghancuran Akademi Shrek? Saat itu, Anda lebih buruk dari kakak perempuan Anda dalam keinginan Anda untuk Yunming. Anda begitu tergila-gila padanya, tapi dia mati di tangan pemujaan Roh Kudus. Apakah itu yang Anda inginkan? Bingkai cantik Dark Phoenix Douluo bergetar sedikit. Aura kekerasan awalnya jelas terguncang sesaat. Diam. Ya, saya ingin dia mati. Tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang saya tidak bisa. Tubuhnya sudah najis karena dinodai oleh perempuan jalang itu. Jiwanya hanya bisa dibersihkan jika dia mati. Aku akan melindungi jiwanya selamanya dan menjaga jiwanya di sisiku. Itulah cinta sejati. Cinta yang bebas dari segala hal kotor di dunia ini. Dia milikku, akan selalu begitu. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Ketika dia mendengar teriakan histerisnya, ekspresi Zhang Xin berubah sangat. Apa? Jiwa Yunming, Anda telah mengekstraksi jiwanya. Itu berarti dia bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Bagaimana Anda bisa menjadi wanita yang begitu jahat? Pedang asmara tiba-tiba meledak dengan cahaya. Badai energi yang mengerikan menyebar dengan Zhang Xin di tengahnya. Segala sesuatu di sekitar mereka diterangi. Debu dan kabut di sekitarnya langsung lenyap tanpa bekas. Semuanya tampak lebih bersih. Jahat. Apakah saya jahat hanya karena saya ingin bersama pria yang saya cintai? Bukankah mereka yang mengambilnya dariku juga jahat? Kalian orang munafik, kalian semua bisa mati. Bulu Phoenix di tangan Dark Phoenix Douluo tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, seekor burung Phoenix hitam yang diselimuti lingkaran keunguan naik ke langit. Teriakan burung Phoenix yang keras bergema di sekitar mereka. Kolonel senior merasakan gelombang kekuatan penuntun yang kuat yang bekerja padanya. Detik berikutnya, tubuhnya terlempar. Setidaknya, dia tidak akan terjebak dalam pertempuran antara dua ahli hebat. Keterampilan jiwa Douluo yang asmara. Jutaan aura pedang melayang di udara untuk menutupi tubuh Zhang Xin secara instan. Itu adalah burung yang memberi penghormatan kepada Phoenix. Aura setiap pedang memiliki efek melemahkan yang unik. Setiap kali dia dipukul, dia akan merasa seolah-olah jatuh ke pasir hisap. Karena dia melawan Zhang Xin, Dark Phoenix Douluo tidak menahan diri. Basis budidayanya berada di peringkat 97. Dia adalah ahli top di antara Hyper Douluos dan telah mempelajari beberapa teknik rahasia kultus Roh Kudus. Namun, dia tahu betul bahwa masih ada celah besar antara keterampilannya dan keterampilan Zhang Xin. Kultus Roh Kudus tidak dapat membuat perlengkapan perang 4 kata mereka sendiri. Itu adalah salah satu masalah terbesar yang mereka hadapi. Oleh karena itu, dia hanya memiliki armor perang 3 kata. Meskipun armor tempurnya berada pada tingkat maksimum untuk 3 kata, itu masih jauh lebih lemah dari armor tempur 4 kata. Untuk alasan ini, kultus Roh Kudus telah mendekati pengrajin ilahi Zhen Hua berkali-kali. Tanpa Divine Craftsman, tidak mungkin mereka bisa membuat armor pertempuran 4 kata. Namun, kekuatan yang mendukung kultus Roh Kudus secara diam-diam memahami bahwa mereka tidak dapat membiarkan para maniak ini memiliki kekuatan tempur puncak dengan memiliki armor tempur 4 kata. Kekuatan yang melindungi pengrajin ilahi Zhen Hua begitu kuat sehingga kultus Roh Kudus tidak memiliki kesempatan untuk memaksanya membantu mereka membuat armor perang 4 kata. Pengrajin ilahi kedua belum muncul di benua itu. Bulu Phoenix juga merupakan sejenis pedang. Itu terbuat dari bulu burung Phoenix yang legendaris. Dengan sendirinya, itu tidak tajam, tapi bisa melepaskan aura pedang yang seperti jarum tajam. Aura pedang memiliki aura burung Phoenix dengan kemampuan penetrasi yang luar biasa. Dark Phoenix Plume dari Dark Phoenix Douluo dianggap sebagai senjata suci yang sangat kuat. Itu adalah salah satu dari 9 keterampilan jiwanya dan juga kemampuannya yang kuat. Douluo yang asmara mendengus. Dia melambaikan pedang asmara yang berkilau dan tembus cahaya dalam diam. Udara dikaburkan oleh lapisan kabut. Ketika aura pedang Dark Phoenix Plume bertemu dengan kabut, aura itu langsung menghilang seperti lembu tanah liat yang terjun ke laut. Selain itu, kabut aneh menyebar keluar dengan kecepatan yang tidak teratur. Para ahli kultus Roh Kudus yang dengan cepat mundur merasakan udara di sekitar mereka semakin padat. Kecepatan mereka jelas berkurang, dan mereka tidak bisa membebaskan diri. Douluo yang asmara tidak berani lengah ketika berhadapan dengan ahli hebat seperti Dark Phoenix Douluo. Sekte Tang dan Akademi Shrek tampaknya memiliki dendam terhadap kultus Roh Kudus. Mereka sangat membenci satu sama lain sehingga mereka tidak tahan berada di dekat satu sama lain. Seperti kata pepatah, seseorang harus teliti dalam membasmi kejahatan. Douluo yang asmara tidak berniat membiarkan siapapun melarikan diri. Oleh karena itu, dia menggunakan domain armor pertempurannya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tidak berperasaan. Dua Douluo batas dari Sekte Tang, tak berperasaan dan asmara. Seperti kata pepatah, cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tidak berperasaan. Hidup terkadang bisa kejam, tetapi Anda mungkin masih bertemu orang-orang dengan belas kasih. Sepertinya itu menyiratkan sesuatu. Pada kenyataannya, itu juga nama-nama dari Douluo Zhang Xin yang asmara dan domain Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tak berperasaan terinspirasi dari perasaan terjerat yang dimiliki seorang pria dan seorang wanita untuk satu sama lain. Ketika domain dilepaskan, emosi seseorang akan terpengaruh dan akan sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Itu adalah domain tipe dukungan super kuat dengan area pengaruh yang luas. Di dalam domain, semua serangan akan dilemahkan dan kecepatan seseorang juga akan sangat berkurang. Sejauh mana master jiwa akan dilemahkan ditentukan oleh basis kultivasi master jiwa.
Burung-burung Dark Phoenix Douluo memberi penghormatan kepada Phoenix adalah langkah yang kuat. Namun, itu tidak cocok untuk cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tidak berperasaan. Terbukti, itu juga kasus master jiwa jahat lainnya. Kecepatan mereka melambat dan mereka bergerak dalam gerakan lambat. The Dark Phoenix Douluo tidak berani mengendur. Itu bukan pertemuan pertamanya dengan Zhang Xin. Secara alami, dia tahu akan sulit berurusan dengannya. Domainnya pernah dikenal sebagai 3 domain yang paling dibenci di antara Master Armor pertempuran 3 kata dan peringkat lebih tinggi di benua Douluo. Itu seperti rahang lengket. Setelah macet, hampir tidak mungkin untuk membebaskan diri. The Darkness Phoenix Plume di tangannya berubah seketika. Dia meniup peluit tajam dan cincin jiwa keenamnya bersinar terang. Di tengah kegelapan, cahaya ungu tua tiba-tiba muncul dari ujung Darkness Phoenix Plume. Itu diarahkan langsung ke Douluo yang asmara. Di bawah pemindaian cahaya ungu, itu membuka ruang di domain asmara Douluo. Selanjutnya, dia menginjak tanah dan cincin cahaya di bawah kakinya mengeluarkan sinar ungu tua. Api ungu tua menyebar keluar berlapis-lapis. Dimanapun api melewati dan bertabrakan dengan domain, kekuatan domain akan berkurang. Setelah menghadapi cahaya ungu tua, tubuh Zhang Xin tiba-tiba menjadi tembus cahaya. Matanya hangat dan lembut saat dia menatap Dark Phoenix Douluo, sepertinya melihat wanita yang paling dicintainya. Dia memiliki tatapan yang menyedihkan. Begitu dia menyadari tatapannya, Dark Phoenix Douluo dengan cepat menutup matanya. Jiwa bela diri Amorous Douluo adalah pedang asmara. Bagi mereka yang tidak mengenalnya, dia tampak seperti master jiwa pertempuran sistem penyerangan. Pada kenyataannya, Amorous Douluo adalah master jiwa pertempuran sistem kontrol spiritual. Itu adalah keterampilan esoteriknya. Setiap keterampilan jiwanya terkait dengan semacam kontrol spiritual. Dia juga dikenal sebagai pengendali terhebat. Di antara limit Douluos yang diketahui, dalam hal kemampuan pengendalian skala besar, dia pasti yang terbaik. Cincin jiwa kelima Zhang Xin bersinar. Ketika cahaya ungu tua menyinari dirinya, dia menghilang seperti hantu. Cahaya ungu tua melewatinya. Detik berikutnya, Zhang Xin sudah berada di Dark Phoenix Douluo. Mengingat kembali, itu adalah keterampilan jiwa yang dianggap tidak berharga oleh banyak orang saat itu. Namun, Douluo asmara telah mengadopsinya sebagai keterampilan jiwa kelimanya. Skill itu hanya efektif melawan lawan yang lebih lemah. Ternyata itu adalah keterampilan hebat yang mutlak bila diterapkan dengan benar. Efeknya sederhana. Setelah dia memasuki kondisi retrospeksi, dia akan kebal terhadap semua serangan tipe energi dalam sekejap. Meskipun demikian, tubuh ilusinya tidak kebal terhadap serangan fisik. Ketika serangan tipe energi mengenai tubuhnya, efek retrospek akan diaktifkan. Dia akan langsung mundur sepanjang lintasan serangan energi lawannya untuk muncul di hadapan lawannya. Itulah fungsi dari keterampilan jiwa ini. Itu dianggap tidak berguna karena musuh harus lebih lemah. Jika tidak, dengan melepaskan retrospeksi, dia akan muncul tepat di hadapan musuh. Bukankah ini dianggap bunuh diri? Setelah Zhang Xin berkultivasi ke peringkat judul Douluo, para ahli dari ranah Master Jiwa akhirnya mengerti betapa berpandangan jauh dia. Saat itu, Master Pagoda Roh telah berkomentar tentang asmara Douluo Zhang Xin. Kata-katanya adalah, meskipun asmara Douluo bukanlah judul Douluo yang paling kuat yang saya tahu, dia adalah lawan yang tidak ingin saya hadapi. Semua keterampilan jiwanya sangat hina dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Dia tidak lain mengacu pada keterampilan jiwa retrospeksi Zhang Xin. Retrospeksi dapat membawanya ke tempat penyerangnya berada. Sebagai master jiwa sistem kontrol spiritual, Zhang Xin memiliki serangkaian keterampilan jiwa pengendali yang tangguh. Qiangu Dongfeng hampir membuat dirinya dikuliti hidup-hidup selama sesi sparring dengannya. Saat ini, Dark Phoenix Douluo menghadapi kekuatan besar Zhang Xin yang sedang dilepaskan. Retrospeksi telah mengirim Douluo asmara untuk muncul di hadapan Dark Phoenix Douluo. Mata Zhang Xin penuh dengan emosi, sepertinya mengenang peristiwa masa lalu. Suaranya menyenangkan di telinganya. Dia berkata dengan lembut sekali. Cincin jiwa pertamanya bersinar. Emosi Dark Phoenix Douluo berubah menjadi ceria. Meskipun dia telah menutup telinga dan matanya, dia masih terguncang oleh bisikan Zhang Xin. Di lubuk hatinya, dia merasakan perasaan yang dia miliki saat pertama kali bertemu dengan Atlas Douluo Yunming. Juga, kegelapan Phoenix Plume langsung kembali ke bentuk awalnya saat dia melepaskan burung membayar penghormatan kepada Phoenix. Keterampilan jiwa pertamanya, Once. Itu mengeluarkan emosi paling murni dari lubuk hati. Hati dan jiwa seseorang akan terpengaruh seolah-olah dipukul oleh cinta pertama seseorang. Semuanya akan diputar ulang ke posisi sedetik sebelumnya. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya. Dia telah dipilih ke aula dalam Sekte Tang justru karena keterampilan jiwa ini. Dia kemudian dirawat dengan hati-hati oleh Douluo Hall. Kombinasi dari kedua skill jiwa ini, retrospek dan once bisa membatalkan apapun. Setiap master jiwa yang berpengalaman tahu bahwa setelah keterampilan jiwa retrospeksi Amorous Douluo berhasil, itu akan ditindaklanjuti dengan sekali. Namun, bahkan ketika mereka tahu bahwa kedua skill jiwa ini akan digunakan secara berurutan, mereka tidak memiliki cara untuk mengatasi kombinasi mematikan selama 100 tahun. Yang paling bisa mereka lakukan adalah membela diri dengan cara apapun yang mereka bisa. Namun demikian, serangan combo Amorous Douluo memiliki kekurangan. Dia tidak bisa melancarkan serangan secara langsung karena emosinya sendiri juga akan terpengaruh. Kalau tidak, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk domain tanpa hati. Namun, karena keberadaan dua keterampilan jiwa ini, hampir tidak ada pembangkit tenaga listrik lain pada usia yang sama yang mau melawannya dengan sukarela. The Dark Phoenix Douluo menerima serangan itu dengan anggun.
Bagian yang paling menakutkan bukanlah Phoenix Perisnya diambil, tetapi domainnya dikembalikan ke keadaan tidak aktif beberapa saat yang lalu. Master jiwa jahat yang baru saja mendapatkan sedikit mobilitasnya tenggelam ke dalam lumpur sekali lagi dalam sekejap. Kasih sayang yang mendalam di mata Amorous Douluo tiba-tiba berubah menjadi keputusasaan. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkilauan dengan cemerlang. Tatapannya tampak seperti dia baru saja kehilangan hal yang paling berharga darinya dan tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Cahaya berkilau menyebar keluar seperti tetesan air mata yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh pemandangan dalam sekejap. Bang, 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 bang. Ada serangkaian ledakan yang teredam. Tengkorak meledak berkeping-keping, dengan ember darah berceceran ke segala arah. Para guru jiwa jahat merasakan pikiran yang paling menyakitkan dan memalukan di dalam hati mereka diperkuat ratusan atau bahkan 1000 kali dalam sepersekian detik, sampai hati mereka tidak tahan lagi. Seolah-olah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari penderitaan ekstrim adalah dengan meledakkan kepala mereka. Ada lebih dari 100 master jiwa jahat di tempat itu, tetapi lebih dari 2/3 kepala mereka meledak di dalam cincin cahaya yang berkilauan. Di sisi lain, kepala yang belum meledak itu dengan liar menyemburkan darah segar dan tampak sangat pucat. Master jiwa jahat yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam operasi ini memiliki basis kultivasi 5 cincin atau lebih. Saat Amorous Douluo bertarung melawan Dark Phoenix Douluo, yang memiliki peringkat yang hampir sama, dia masih mampu membantai yang lain dalam jarak yang jauh dalam sepersekian detik. Ini adalah kekuatan prajurit elit Sekte Tang. Sudah lebih dari 5 dekade sejak Heartless Douluo dan Amorous Douluo bertempur di dunia Master Jiwa Benua. Bahkan ada banyak orang yang sudah melupakan kemampuannya. Sekarang setelah mereka kembali dan menunjukkan keterampilan ilahi lama mereka membiarkan orang-orang ini untuk menyaksikan betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik terbesar Sekte Tang sekali lagi. Penyesalan. Itu memang nama skill jiwa ketiga Zhang Xin. The Dark Phoenix Douluo juga menderita karena serangan itu. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke saat serangan terhadap Shrek, melihat ke bawah dari langit di atas akademi dan menyaksikan saat Yun Ming meninggal dalam pertempuran dengan tubuhnya berdiri tegak bertahun-tahun yang lalu. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan tanpa akhir. Sekaligus, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperkuat master jiwa jahat lainnya sama sekali. Master jiwa jahat sangat kuat dibandingkan dengan rekan-rekan ortodoks mereka. Master jiwa biasa hampir tidak mampu melawan mereka. Namun, terlepas dari kemampuan mereka, tubuh mereka juga menderita rasa sakit seperti master jiwa lainnya. Dalam keadaan seperti itu, kekurangan di hati mereka jauh melebihi orang normal. Dengan demikian, kekuatan destruktif Douluo Zhang Xin yang asmara bahkan telah melampaui Douluo Chao Dezi yang tidak memiliki hati di mata para master jiwa jahat. Dia melepaskan 3 keterampilan jiwanya secara berurutan tanpa jeda sedikit pun. Tatapan putus asa berubah sekali lagi menjadi riak emosi murni namun tulus. Dia akhirnya mendorong pedang asmara di tangannya ke depan. Cahaya pedang itu berkilauan saat cahaya sebening kristal yang menyilaukan berubah menjadi aliran cahaya. Sebuah penglihatan yang cemerlang muncul dengan cara yang luar biasa, dan gambar di depan mata Dark Phoenix Douluo terasa tidak nyata karena diselimuti oleh pancaran pedang. Rasanya seolah-olah Douluo asmara di hadapannya telah berubah menjadi Yun Ming yang menceritakan rasa sakit di hatinya dan mengekspresikan emosi tulusnya kepadanya. Mata Zhang Xin menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Cahaya mereka tampaknya menyatu dengan pedang asmara di tangannya sebagai satu. Sama sekali tidak ada satu ons pun niat membunuh dalam dirinya, namun dia menikamkan pedang tepat di depan wajahnya dengan cara yang begitu langsung. Ketulusan. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya. Siapapun dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah mungkin bisa mati tanpa mengetahui mengapa ketika dihadapkan pada skill ini. Ketulusan dapat mempengaruhi satu target atau seluruh area. Itu mampu sangat mengurangi permusuhan lawan dalam sekejap, dan ketika itu dilemparkan dari tangan Douluo yang asmara, dia bisa berubah menjadi orang yang paling dipercaya atau bahkan dicintai di mata lawan. The Dark Phoenix Douluo adalah master jiwa jahat peringkat 97 Hyper Douluo. Dia menempati level tertinggi dari seluruh dunia kegelapan. Krisis hidup dan mati yang tersembunyi di bawah ketulusan membuat inti jiwa di tubuhnya segera mengencang. Seolah-olah dia bisa melihat Yun Ming dengan jelas tepat di depan matanya. Selain itu, Yun Ming mengungkapkan emosi sebenarnya pada dirinya sendiri, namun dia tidak punya pilihan selain mengatupkan giginya dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak percaya pada hal itu seperti orang gila. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan cincin jiwa ketujuh di tubuhnya. Panggilan Phoenix yang dalam dan sedikit serak terdengar saat dia berubah menjadi Phoenix hitam yang sangat besar. Dia tidak melihat Zhang Xin selama bertahun-tahun. Meskipun mereka kenal di tahun-tahun awal mereka, dia sebenarnya tidak pernah bertarung melawannya. Itulah mengapa dia tidak menyadari sejauh mana basis kultivasi Zhang Xin. Sekarang dia menghadapinya dalam pertempuran, dia benar-benar mengerti betapa hebatnya limit Douluo yang terkenal itu. Dia merasa seperti dia tidak bisa melakukan serangan balik meskipun basis kultivasinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan master jiwa jahat lainnya, hanya berharap untuk melarikan diri secepat mungkin dan melarikan diri dari pria yang menakutkan ini. Burung Phoenix hitam mengepakkan sayapnya dengan kuat dan memunculkan bayangan ungu gelap yang luas. Meskipun bayang-bayang itu terus-menerus hancur sebelum Douluo yang asmara, dia masih bisa menyisihkan sedikit waktu untuk dirinya sendiri pada akhirnya. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun saat dia berbalik dan melarikan diri. Kau tidak akan pergi, seru Douluo yang asmara dengan lembut. Tidak mudah baginya untuk menemukan anggota kultus roh kudus tingkat tinggi ini, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya melarikan diri dengan begitu mudah. Setelah desahan lembut Amorous Douluo, siluetnya menghilang dan perubahan aneh mulai muncul di domain sekitarnya. Domain yang jernih tiba-tiba memudar.
Segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi akademi Shrek sekali. Ada pohon yang menjulang tinggi dan seorang pemuda berdiri di puncaknya. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki rambut panjang dengan tombak di tangannya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia adalah inti dari seluruh dunia. Dia pernah mendominasi semua yang dia survei, tak tertandingi oleh rekan-rekannya. Dia telah kehilangan hitungan berapa banyak master jiwa wanita terhebat yang mengaguminya, namun dia hanya memilih cinta sejati hatinya. Dia juga kehilangan hitungan berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang berharap untuk mengalahkannya, namun mereka semua telah jatuh di hadapan Atlas Divine Spear-nya, satu persatu. Phoenix hitam yang sangat besar sepertinya terbang tak terkendali. Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, tidak mungkin dia bisa meninggalkan sisinya. Di sisi lain, jika seseorang berdiri di luar domain saat ini, mereka akan melihat bahwa burung Phoenix hitam telah terbang kembali. Itu berputar di sekitar Douluo yang asmara. Cinta asmara membenci diri sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk domain tak berperasaan tidak begitu mudah ditolak. Dia sudah lama lupa berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh ketika dihadapkan pada domain ini. Selain efek domain yang berasal dari armor pertempurannya, ada juga domain spiritual pribadi Amorous Douluo. Domain armor pertempurannya cukup akurat bernama Asmara Cinta, sementara dia menamai domain spiritual pribadinya Lotus Itself for Wrongly Devoting Love for the Heartless. Dengan demikian, kombinasi keduanya menjadi versi lengkap dari The As Amorous Love Lotus Itself for Wrongly Devoting Love for the Heartless domain. Pada titik ini, domainnya benar-benar dilepaskan, jadi bahkan seseorang yang sekuat Dark Phoenix Douluo tertahan dalam sepersekian detik. Apakah dia akan dikenal sebagai master jiwa tipe kontrol nomor 1 tanpa alasan? Hehehe, hehehe. Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda sebagai orang paling menjijikkan, ya. The Darkness Phoenix bukanlah lawan yang layak, seperti yang diharapkan. Meskipun aku tidak menyukainya, aku juga tidak akan membiarkanmu membawanya. Yang mulia Asmara, gadis kecil itu menghormati Anda. Tawa seperti lonceng perak itu seharusnya terdengar menyenangkan, tapi itu sangat mengerikan di telinga seseorang. Zhang Xin mengerutkan kening karena cukup mencengangkan bahwa dia tidak dapat mendeteksi kehadiran lawan pada jarak ini meskipun basis kultivasinya. Dia membayangkan bahwa kultus Roh Kudus masih memiliki pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi secara rahasia, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah seseorang yang basis kultivasinya telah melampaui Phoenix kegelapan. Siluet keluar dari kegelapan perlahan. Dia melompat-lompat dan tampaknya tidak lebih dari remaja. Matanya yang besar terlihat manis dan murni, sementara rambutnya diikat menjadi dua sanggul di atas kepalanya yang membuatnya tampak lebih muda. Dia mengenakan atasan pendek dan rok pendek yang memperlihatkan lengan dan kakinya dengan corak yang cerah. Dia melompat-lompat saat dia maju. Roti di kepalanya mengendur, melepaskan kepang panjang di kedua sisi kepalanya. Kepang itu tampak seperti telinga kelinci yang memanjang saat jatuh ke tanah. Darkness Bell. Douluo yang asmara tidak bisa menahan cemberut saat melihatnya. Dia tahu tanpa sedikit pun keraguan bahwa orang ini setidaknya adalah Hyper Douluo. Selain itu, basis budidaya spiritualnya juga telah mencapai ranah domain roh. Dia telah melampaui Dark Phoenix Douluo setidaknya di tingkat spiritual. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik seperti itu. Guru jiwa jahat remaja di depan matanya pasti baru muncul baru-baru ini. Sungguh mengejutkan bahwa kultus Roh Kudus berhasil menyembunyikan seseorang yang begitu tangguh. Apakah Anda salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi? Meskipun dia bisa merasakan kekuatan lawan, Douluo yang asmara masih tetap tenang dan tenang, sehingga Dark Phoenix Douluo tidak bisa berjuang bebas dari asmara cinta benci itu sendiri karena cinta yang salah mencurahkan untuk The Heartless Domain. Dia masih terbang di sekitarnya terus-menerus. Iya, mereka memanggilku Darkness Bell. Anda bisa memanggil saya Little Bell. Karena aku sangat imut, mengapa kamu tidak membiarkan dia pergi dan biarkan aku membawanya? Haruskah kita berteman? Kata Master Jiwa Jahat yang menyebut dirinya Little Bell, tersenyum sepanjang waktu. Douluo yang asmara berbicara dengan acuh tak acuh, teman. Apakah menurutmu Sekte Tang kita akan berteman dengan Sekte Roh Kudus? Saat dia berbicara, cinta asmara membenci diri sendiri karena cinta yang salah mengabdikan untuk The Heartless Domain menyebar keluar atas kemauannya sendiri dan menerangi siluet menawan Darkness Bell. Darkness Bell mencibir bibir merahnya. Kamu orang yang membosankan. Karena Anda sudah terkenal selama bertahun-tahun, saya mendengar orang-orang membual tentang keadaan Anda yang hampir abadi. Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut di udara dan 9 cincin jiwa naik dari bawah kakinya. Ada 6 cincin jiwa hitam dan 3 cincin merah. Bahkan seseorang yang sekuat Amorous Douluo tidak bisa menahan sedikit perubahan ekspresi saat melihat rangkaian cincin jiwanya. Hampir semua orang yang mampu mencapai kombinasi seperti itu di antara judul Douluo mendekati peringkat batas Douluo. Orang seperti itu juga akan menjadi salah satu orang terkuat di seluruh benua. Ada seorang raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi dalam kultus Roh Kudus. Jika orang ini hanya pada pangkat 4 raja surgawi yang agung, sejauh mana kekuatan raja dan 2 kaisar? Sejauh yang bisa diingat oleh Amorous Douluo, dia hanya bisa memastikan bahwa dia pasti telah bertemu dengan 1 raja dan 2 kaisar. Orang itu adalah Hyper Douluo elit dari generasi yang sama dengan Douluo Asmara. Dia pernah dikalahkan oleh Atlas Douluo Yunming dengan 1 langkah mundur pada hari-hari itu, dan dia melarikan diri dengan penuh kebencian. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Yang paling menakutkan adalah yang tidak diketahui. Siapa yang mengira bahwa kultus Roh Kudus akan muncul sekali lagi setelah 10.000 tahun keheningan? 10.000 tahun yang lalu, pemujaan Roh Kudus telah mendatangkan malapetaka.
Sayangnya bagi mereka, mereka bertemu dengan sekelompok anak-anak surga yang sombong. Itu adalah generasi baru 7 monster Shrek dari Sekte Tang, termasuk anggota inti dari Sekte Tang pada saat itu dan pendiri Pagoda Roh, Douluo Huo Yuhao S Suci. Holy Eyes Douluo memimpin generasi 7 monster Shrek itu untuk benar-benar mengalahkan kultus Roh Kudus dan menangkap hampir semua anggotanya yang berpangkat tinggi. Akibatnya, banyak orang mengira pemujaan Roh Kudus telah menjadi debu di halaman-halaman sejarah. Siapa yang tahu bahwa kultus Roh Kudus bisa muncul sekali lagi setelah 10.000 tahun hening. Selain itu, mereka menggunakan 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang membuat nyeri orang-orang biasa begitu mereka muncul. Mereka menghancurkan kota Shrek dan markas Sekte Tang dan kemudian melancarkan serangan teroris di Heaven Doe City. Mereka menjadi terkenal karena pembunuhan massal. Namun demikian, Douluo Asmara dan Douluo Heartless telah meramalkan bahwa kultus Roh Kudus pasti akan pulih dan cukup berani untuk membuat penampilan lain. Douluo yang asmara dan tak berperasaan telah membayangkan bahwa kultus Roh Kudus akan mengumpulkan kekuatan mengerikan sebelum mereka benar-benar mulai menampakkan diri pada waktunya, tetapi Douluo yang asmara masih merasakan beban yang membebani dadanya. Lonceng hitam pekat saat tinta muncul di tangan Darkness Bell. Rune aneh diukir di permukaan Bell. Sinar hijau bersinar di rune dengan kabut hijau samar yang membuatnya tampak seperti dunia lain. Lingkaran cahaya menyebar dari bawah kakinya, sementara armor perang hijau tua bergulung ke atas dan menutupi seluruh tubuhnya. Terlepas dari seberapa sombongnya seseorang, tidak ada yang berani bersikap santai ketika dihadapkan oleh Douluo yang asmara. Itu adalah baju perang 3 kata. Cincin jiwa di bawah kakinya sedikit lebih besar daripada Darkness Phoenix. Suara isak tangis yang mengerikan dikeluarkan. Kedengarannya seperti ada banyak orang yang menangis sedih. Aku mendengar bahwa Amorous Douluo adalah master jiwa tipe kontrol nomor 1 di benua itu. Sungguh kebetulan bahwa saya adalah master jiwa tipe kontrol juga. Kalau begitu, izinkan saya membandingkan antara kendali Douluo yang asmara dan kendali saya. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Saat dia berbicara, bel besar, dengan diameter lebih dari 1 meter, di tangannya bergoyang. Segera, dering yang tajam terdengar. Gelombang suara menyebar dari bel dan menyatu dengan lingkaran cahaya yang dilepaskan dari bawah kakinya. Gelombang suara itu berwarna hijau. Itu bergegas keluar dengan bentuk padat sementara roh pendendam hijau tua yang tak terhitung jumlahnya melonjak tepat di belakangnya, mengerang nyaring. Mereka mekar seperti minyak yang meledak. Ketika lingkaran hijau bertabrakan dengan Amorous Douluo, Amorous Love loads itself for wrongly devoting love for the Heartless Domain, ada reaksi langsung dan aneh. Roh-roh pendendam yang tersentuh oleh cinta asmara membenci itu sendiri karena cinta yang salah mencurahkan untuk the Heartless Domain mulai meledak. Namun, energi dendam yang dilepaskan saat mereka meledak 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu membuat kekuatan domain Darkness Bell meningkat secara eksponensial dalam sepersekian detik. Lonceng itu membawa aura balas dendam yang tak tertandingi saat melahap wilayah asmara Douluo dengan cepat. Setelah domain Amorous Douluo terpengaruh, Phoenix kegelapan segera bergerak. Tubuhnya bergoyang dengan keras untuk sesaat seolah-olah dia akan lepas kendali. Itu adalah jiwa bela diri jahat tipe kontrol gelombang suara. Selain itu, Douluo yang asmara memiliki ekspresi serius karena dia bisa merasakan bahwa jiwa bela diri lawan kebetulan memiliki efek penekan tertentu padanya. Jelas bahwa ini secara khusus menargetkan dia. Kultus Roh Kudus tidak mungkin mengetahui bahwa dia akan berada di sini pada hari ini, namun mereka memiliki guru jiwa jahat yang kemampuannya secara khusus menargetkannya. Tampaknya skema itu tidak direncanakan dalam 1 atau 2 hari. Masih ada beberapa perbedaan antara level Darkness Bell dan Amorous Douluo. Dia adalah Hyper Douluo peringkat 98. Meskipun dia hanya 1 peringkat di belakang, peringkat 1 itu membuat perbedaan dunia. Armor tempurnya hanya memiliki peringkat 3 kata, dan perbedaan antara itu dan armor tempur 4 kata juga sangat besar. Namun demikian, dia mampu menutup celah antara barisan domain mereka dengan mengandalkan roh pendendam yang meledak dan menargetkan Douluo yang asmara. Domainnya sebenarnya bisa menyaingi Douluo yang asmara, dan itu juga akan membuatnya sibuk. Jika Master Jiwa Pengendali Gelombang Suara memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Phoenix kegelapan, akan sangat sulit bagi Douluo yang asmara untuk menangkap keduanya secara bersamaan. Tiba-tiba, bola cahaya keemasan menerangi kegelapan di atas kepalanya. Seolah-olah matahari emas turun dari langit dan jatuh dengan ledakan keras. Itu mendarat tepat di titik tabrakan antara domain 2 pembangkit tenaga listrik. The Darkness Bell yang masih tersenyum manis sebelumnya memiliki perubahan raut wajah saat melihat bola cahaya keemasan. Dia telah menghabiskan waktu berbicara dengan Douluo yang asmara sebelumnya dalam upaya untuk mengumpulkan kekuatannya. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Darkness Phoenix bisa mengalahkan Amorous Douluo hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dia hanya berharap dia bisa melarikan diri dengan Darkness Phoenix setelah dia menyebabkan gangguan. Tidak ada keraguan bahwa hari ini adalah jebakan. Sangat jelas bahwa Sekte Tang tidak hanya mengirim Douluo yang asmara saja. Namun, untuk Darkness Bell, ancaman nyata dari Sekte Tang sebagian besar adalah 2 limit Douluos yang hebat, baik asmara dan tak berperasaan. Orang-orang lainnya bukanlah apa-apa. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan semburan dominasi mengerikan turun dari langit yang mengelilingi siluet bola emas itu. Rasanya seperti seekor binatang raksasa yang turun dari langit seolah mencoba menghancurkannya menjadi bubuk. Dia bahkan lebih tercengang saat menemukan bola cahaya keemasan itu seperti matahari. Itu melepaskan esensi darah panas yang menyengat. Yang terakhir dan fluktuasi esensi darah yang kuat adalah apa yang paling ditakuti oleh roh pendendam. Alasan kultus Roh Kudus memilih untuk menyerang konvoi di bawah tanah adalah karena mereka menginginkan elemen kejutan dan untuk menghindari pertempuran langsung dengan Mesya dan pasukan tempur di udara.
Alasan lainnya adalah roh pendendam takut pada sinar matahari, jadi pertempuran di siang hari akan sangat melemahkan mereka. Di sisi lain, matahari emas yang turun dari langit seperti matahari sejati yang secara virtual menerangi dunia bawah tanah. Domain Versor Rauhau miliknya, yang mampu menyaingi Douluo Asmara, segera melemah. Wilayah kekuasaannya dihancurkan dan ditekan oleh cinta yang benci sendiri karena mencurahkan cinta yang salah untuk domain tanpa hati. Phoenix kegelapan yang akan berjuang bebas sebelumnya segera ditahan sekali lagi. Tolong bantu aku menanggung ini selama 10 menit, kata Douluo yang Asmara terdengar. Sementara itu, matahari keemasan mendarat di tanah dengan dentuman keras saat ini. Sama seperti Amorous Douluo yang menemukan penampilan Darkness Bell yang mengejutkan, dia sendiri juga terpengaruh oleh kehadiran bola cahaya keemasan. Sifat curiganya menghentikannya untuk menghadapinya. Siluetnya bersinar sekali saat dia mundur 100 meter sambil melemparkan serangkaian bayangan sisa. Ledakan, cahaya keemasan itu jatuh dengan keras. The Darkness Bell pertama kali menyaksikan sepasang sayap emas besar yang benar-benar menyelimuti tubuh sosok itu. Tidak ada bulu di sayap karena sebenarnya sayap itu tertutup sisik emas berbentuk berlian. Setiap skala sangat jernih dan memiliki tepi yang tajam saat cahaya beredar di sekitarnya. Nali. Saat dia mendarat di tanah, raungan naga yang sombong terdengar. Fluktuasi esensi darah yang kental menyebar keluar secara instan dan menekan lolongan tajam roh pendendam di sekitarnya. Pada saat yang sama, sinar merah keemasan yang panas membara keluar dan menerangi lingkungan sekitar menyapu kegelapan. Sayap emas terbentang untuk menampakkan sosok yang kokoh dan tinggi yang dibalut baju besi perang. Topeng emas menutupi wajahnya sementara sisik emas yang mempesona menutupi baju besi pertempuran emas di sekujur tubuhnya. Pola naga emas sepertinya melepaskan auman naga yang dalam. Itu tampak ringan dan tipis tetapi penuh tekstur. Lengannya sangat tebal dan kuat. Terlepas dari armor tempur berskala emas di tubuhnya, lengannya tampak dilapisi dengan lapisan armor pertempuran yang bahkan lebih tebal. Armor pertempuran di lengannya berbentuk kristal emas. Bentuk logam kristal tembus cahaya adalah ciri klasik dari armor perang 3 kata. Cakar naga menutupi telapak tangannya. Permukaan pauldronnya dihubungkan oleh potongan sisik naga yang membesar. Pola naga memanjang dari ujung cakar hingga sikunya, sementara paku tajam menutupi armor pertempuran di bagian belakang sikunya. Tangan kanannya memegang tombak berujung ganda emas. Apakah itu armor perang 3 kata parsial? Apakah itu berarti dia bukan pembangkit tenaga listrik? The Darkness Bell langsung membuat keputusan. Orang di hadapannya tidak diragukan lagi mengenakan baju besi perang. Timbangan harus menjadi bagian dari jiwa bela dirinya dan bukan baju besi pertempuran yang sebenarnya. Hanya bagian di atas lengannya yang merupakan armor pertempuran yang sebenarnya. Untuk seorang ahli baju besi perang, baju besi pertempuran sebenarnya adalah yang paling lemah ketika sedang dalam proses untuk maju ke tingkat berikutnya. Itu karena armor pertempuran level tinggi yang belum berbentuk akan lebih lemah dari armor pertempuran awal. Dia hanya menyelesaikan bagian dari armor perang 3 kata untuk kedua lengannya. Kelihatannya luar biasa, tapi dia belum menjadi master armor perang 3 kata. Darkness Bell adalah kelas tertinggi untuk master armor pertempuran 3 kata. Jika saja dia memiliki akses ke Divine Craftsman, dia bisa saja menjadi master armor pertempuran 4 kata. Setelah menilai basis kultivasi lawannya, Darkness Bell menyadari bahwa dia dikejutkan sebelumnya oleh lawannya dan telah melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan Darkness Phoenix. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menghadapi Darkness Phoenix tidak lain adalah Tang Wulin. Sebenarnya, baju besi tempur Tang Wulin lebih dari sekedar yang ada di lengannya karena helm dan sebagian topengnya telah selesai juga. Tampak jelas dia kehilangan Fambrachesnya. Satu set armor perang 3 kata yang tidak lengkap sama sekali tidak mengesankan Darkness Bell. The Darkness Bell menderu-deru. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara sebelum dia membuang Fairbell dengan tanda hijau dari tangannya, yang menghantam langsung ke wajah Tang Wulin. Raungan pahit terdengar sekali lagi. Itu membawa kekuatan domain saat menutupi Tang Wulin dan menghapus tanah dan langit. Saat berada di udara, Fairbell membesar dan mengeluarkan gelombang suara berdenyut yang mengejutkan pikiran dan jiwa seseorang. Tang Wulin ada di sana sejak tadi. Dia telah mengawasi medan perang selama ini. Pertempuran bawah tanah dan di atas permukaan tanah dimulai secara bersamaan. Sangat penting bahwa kultus Roh Kudus memperoleh sekumpulan bahan, jadi mereka datang dengan persiapan. Di tingkat dasar, lebih dari 100 Misha muncul tepat ketika serangan bawah tanah selesai. Mereka mulai meluncurkan serangan ke Misha di udara. Selain itu, ada juga meriam jiwa darat ke udara di dekatnya. Ini meluncurkan serangkaian bola meriam untuk mencegah pesawat tempur dataran tinggi mendekat. Tang Wulin sangat terkejut. Dia tidak mengira serangan kultus Roh Kudus begitu merajalela. Mereka mampu memobilisasi pasukan Misha. Selain itu, jaraknya sangat dekat dari Korps Angkatan Darat Issea di mana mereka memasang situs rudal darat ke udara tanpa membunyikan alarm. Betapa menghina. Jika tidak ada seorang pun di federasi yang menjadi kaki tangan para pelaku kejahatan, bagaimana kultus Roh Kudus bisa berkembang sejauh ini? Teman-temannya terjun ke pertempuran di permukaan tanah. Tang Wulin dan teman-temannya dilengkapi dengan chip identitas tervalidasi dari pos komando militer federal yang memberi mereka identifikasi teman dan musuh mereka sehingga mereka tidak akan diledakkan dari udara oleh Misha. Bagaimana mungkin mereka tidak sepenuhnya terlibat dalam pertempuran ketika mereka membutuhkan begitu banyak upaya untuk mengungkap begitu banyak guru jiwa jahat pemuja Roh Kudus? Sebagai kapten, Tang Wulin memimpin seluruh medan perang. Dia mengamati pertempuran di permukaan tanah dengan cermat sambil memperhatikan situasi di bawah tanah juga. Meskipun Douluo yang asmara bertarung sendirian, dia adalah limit Douluo dan salah satu yang terkuat di dunia saat ini.
Oleh karena itu, Tang Wulin yakin bahwa Amorous Douluo dapat menangani situasi ini sendiri dan tidak takut lawan mereka akan menang dengan Asmara Douluo mengambil alih komando pribadi. Tang Wulin hanya mengungkapkan dirinya dan bergerak ketika Darkness Bell muncul. Tujuannya sederhana, dia akan mengulur waktu untuk Amorous Douluo. Tindakan menangkap musuh hidup-hidup jauh lebih sulit daripada membunuh mereka. Tujuan Amorous Douluo adalah untuk menangkap Phoenix Kegelapan tetapi tidak membunuhnya. Kultus Roh Kudus menakutkan karena kemampuan mereka begitu kuat sehingga mengejutkan dunia. Yang lebih menyeramkan adalah fakta bahwa mereka terlalu misterius. Tidak ada yang memiliki informasi tentang mereka, bahkan Akademi Shrek atau Sekte Tang. Musuh yang tidak dikenal adalah yang paling berbahaya. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa informasi dari salah satu dari 4 Raja Surgawi Kegelapan, Phoenix Kegelapan, itu akan sangat membantu mereka dalam pertarungan mereka melawan Kultus Roh Kudus di masa depan. Bel hijau tua membesar di hadapannya. Lawannya memancarkan aura menakutkan yang membengkokkan udara di sekitarnya. Seseorang hanya bisa membayangkan kemampuan Darkness Bell karena dia adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi Agung dari Kultus Roh Kudus. Terlepas dari kecepatan di mana Tang Wulin meningkatkan basis kultivasinya sendiri, masih ada beberapa perbedaan di antara mereka. Tiba-tiba, dia berteriak keras saat dia menghadapi Bell yang terbang ke arahnya, Lina. The Darkness Bell yang tersenyum manis di sisi berlawanan tertegun sejenak. Bell hijau tua yang masih dalam kendalinya langsung berhenti. Itu juga pada saat inilah ketika tangan kanan Tang Wulin tiba-tiba melambai dan menyulap aliran cahaya keemasan yang menyilaukan yang melesat dengan keras. Lingkaran cahaya biru emas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi cahaya keemasan di tengahnya untuk melindunginya. Esensi darah yang intens meledak disertai dengan raungan naga yang nyaring. Bel itu dibombardir oleh suara detak jantung yang dalam. Ledakan. Ledakan kekerasan bergema di seluruh dunia bawah tanah. Tanda di permukaan lonceng hijau tua membesar secara berturut-turut, tapi itu masih terlempar oleh serangan balik. Ia kembali ke posisi di atas kepala Darkness Bell sekali lagi. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya. Naga Blue Silver melambung ke surga. Kamu siapa? The Darkness Bell dikejutkan oleh lawan yang meledakkannya. Mungkin, dia lebih terkejut karena lawan memanggil namanya. Tang Wulin tidak melepas topeng di wajahnya. Auranya tetap stabil seperti gunung. Terbukti, dia jauh di bawah basis kultivasi lawan. Meskipun demikian, dia juga tidak penurut. Meskipun menjadi sage jiwa, dia telah mengolah sebagian dari teknik rahasia sekte tubuh. Selanjutnya, dia memiliki keturunan Raja Naga Emas yang kuat di tubuhnya dengan keterampilan fusi jiwa darahnya. Dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung karena fluktuasi esensi darahnya yang kuat memiliki efek penekan tertentu pada master jiwa jahat. Lina, aku tidak salah mengira namamu, kan? Kata Tang Wulin acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan karena dia sangat sadar bahwa dia tidak mampu mengalahkan lawannya. Tujuannya adalah untuk menunda pertarungan dan bukan yang lainnya. Orang di depannya adalah siswa perempuan yang ditemui Tang Wulin ketika dia pertama kali tiba di Skysia City pada awalnya. Saat ini, Lina terkejut saat Tang Wulin memanggil namanya. Dia tidak menyadari bahwa Tang Wulin bahkan lebih terkejut daripada dirinya sendiri ketika dia bertemu dengannya sebelumnya. Dia baru sadar beberapa saat yang lalu bahwa dia telah mengambil langkah berisiko dengan menghadapinya di stasiun kereta. Hehehe, Darkness Bell terkekeh. Oh. Sekarang saya tahu. Meskipun Anda telah mengubah suara Anda, aura Anda masih familiar. Biar ku tebak, Anda adalah anak laki-laki dari stasiun kereta. Kamu berpura-pura menjadi seniorku. Bagaimanapun, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Namaku sebenarnya bukan Lina. Saya Nanali. Tentu saja, kamu juga bisa memanggilku lonceng kecil. 1235. Kemenangan Power Saber. Dia tampaknya hanya berbasa-basi, tetapi dia tidak punya waktu luang. The Amorous Douluo telah mendapatkan kembali kendali atas Darkness Phoenix sekali lagi terlepas dari keberhasilan sebelumnya dalam berjuang bebas dari Asmara Love Lotus sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk The Heartless Domain. Jangankan menyelamatkan Phoenix Kegelapan, akan sulit bagi Darkness Bell untuk melarikan diri jika Douluo yang asmara berhasil menangkap Phoenix Kegelapan. Tang Wulin merasakan hawa dingin di hatinya karena wanita itu sudah tua, namun dia masih memanggilnya dengan cara seperti itu. Pancaran lonceng hijau tua membesar. Tang Wulin melihat cincin jiwa berkilauan dengan cahaya samar-samar di dalam kabut tebal yang muncul dari tubuh Nanali. Segera setelah itu, dengungan renyah terdengar dari bel di atas kepalanya. Ding, 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 ding. Segala sesuatu di sekitarnya tampak berubah menjadi hijau tua dalam kesadaran Tang Wulin. Jarum tajam hijau tua yang tak terhitung jumlahnya menusuk dengan liar ke dalam pikirannya dan menembak langsung ke wilayah spiritualnya. Itu adalah pertemuan pertamanya melawan pembangkit tenaga listrik dengan jiwa bela diri tipe gelombang suara. Apalagi orang itu adalah Hyper Douluo. Meskipun dia datang dengan persiapan penuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara teredam dalam bel berbunyi. Dia segera merasa seolah-olah darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Bahkan lebih menakutkan bahwa gelombang suara menyebabkan suara berderak tak berujung pada tubuh naga emas Tang Wulin. Bahkan ruang yang mengelilingi tubuhnya tampak hancur dengan kecepatan penuh. Itu sangat kuat. Apakah ini kemampuan Hyper Douluo? Detak jantungnya meningkat sementara inti naga dan inti jiwa di tubuhnya berkontraksi secara bersamaan untuk memberinya energi yang melonjak. Tang Wulin mengambil beberapa napas dalam-dalam terus-menerus untuk mendorong garis darah Raja Naga Emas di tubuhnya berfluktuasi secara agresif. Mengaum. Tang Wulin tiba-tiba mengeluarkan raungan yang gagah berani. Dalam sepersekian detik, rumput blue silver emas biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya dan menenun menjadi kepala naga di udara. Ini dikombinasikan dengan aura keturunan naga emas, kekuatan naga, dan udara naga secara bersamaan sebelum meledak.
Raungan yang mengamuk itu bertabrakan dengan lonceng yang menakutkan. Seketika, Tang Wulin merasakan esensi darah dan kekuatan jiwa di seluruh tubuhnya bergetar hebat. Selanjutnya, efek dari bel yang menusuk tubuhnya diredakan. Hah, The Darkness Bell juga terkejut. Dia merasakan fluktuasi kekuatan jiwanya ketika dia bertemu Tang Wulin. Dia sadar bahwa basis kultivasi Tang Wulin sekitar 7 cincin. Kasus Tang Wulin dianggap agak aneh karena fluktuasi esensi darahnya jauh melebihi sage jiwa 7 cincin lainnya. Bagaimana bisa Hyper Douluo seperti dia menghormati basis kultivasi 7 cincinnya? Meskipun dia bukan orang yang paling kuat di antara 4 Raja Surgawi Kegelapan, dia memiliki kemampuan yang diam-diam. Jiwa bela dirinya yang berbeda dan gelombang suara membuat kekuatan destruktifnya paling mematikan. Dia mengandalkan keterampilan jiwanya untuk melepaskan gelombang suara selama serangan sebelumnya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, tetapi dia tidak berharap Tang Wulin menangkis serangannya. Selain itu, Auman Naga telah membuat esensi darahnya bergerak sedemikian rupa sehingga dia merasa sedikit gelisah dan gelisah. Situasi seperti itu terjadi meskipun ada perbedaan antara kedua basis kultivasi mereka. Itu mengejutkan Darkness Bell yang sedikit membuatnya gelisah. Sementara itu, Tang Wulin sudah pindah. Kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah. Dia mengandalkan peningkatan aura Golden Dragon Roar saat dia menerkam langsung ke Darkness Bell, secepat anak panah. Esensi darah di seluruh tubuhnya berkontraksi saat dia berada di udara. Tubuh naga emas dilanjutkan sekali lagi sementara sisik di tubuhnya muncul di tubuh naga emas yang mendominasi. Tombak naga emas diperpanjang secara eksponensial di tangannya. Dia melepaskan Blue Silver Dragon Fleece dan berada di depan Darkness Bell dalam hitungan detik. Pada saat yang sama, raungan naga terdengar berturut-turut. Domain kemarahan naga emas dilepaskan membuatnya tampak seperti naga raksasa. Dia mengayunkan tubuhnya sekali dan berubah menjadi naga emas dengan panjang lebih dari 10 meter. Itu adalah avatar jiwa bela dirinya. Dia tidak memiliki reservasi sedikit pun untuk melawan Hyper Douluo ini. Dia mengeluarkan semua kemampuannya untuk melawan musuh ini. Itu menggambarkan keterampilan yang kuat dari siswa Akademi Shrek. Bagaimana mungkin seorang Soul Sage memiliki begitu banyak kemampuan yang berbeda secara bersamaan? Tang Wulin adalah contoh nyata. Dia mengandalkan fisiknya yang sangat kuat dari Golden Dragon King Bloodline untuk menahan ketinggian yang disebabkan oleh kemampuannya yang ditumpangkan. Kamu bertingkah seperti ngengat terbang yang melesat ke dalam api, mencari azabmu sendiri. Hawa dingin terdengar. Nanali mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya sekali. Dentang. Sebuah dengungan terdengar. Itu bukan lagi bunyi lonceng tetapi gema yang memekakkan telinga dari lonceng raksasa yang bergema. Gelombang suara yang menggelegar bertabrakan dengan avatar naga emas Tang Wulin saat dia terbang. Tubuh naganya jelas terguncang oleh gelombang suara. Sepertinya bagian depan gelombang mengikis tubuhnya. Namun, naga raksasa itu berhasil membebaskan dirinya sambil terus mengaum dalam amarah. Dalam sekejap mata, itu telah tiba sebelum Nanali. Kesalahan terbesar The Darkness Bell meremehkan Tang Wulin. Setiap Hyper Douluo akan membuat kesalahan yang sama jika mereka bertarung melawan Soul Sage. Dia tidak pernah menyangka Tang Wulin mampu menggabungkan kemampuannya seperti Kaisar Blue Silver, keturunan Raja Naga Emas, tombak naga emas, tubuh Raja Naga Emas, tubuh naga emas yang mendominasi, dan domain kemarahan naga emas secara bersamaan. Kemampuan ini tumpang tindih satu sama lain untuk menghasilkan perubahan kualitatif yang sangat besar. Tang Wulin telah melawan Hyper Douluo sebelumnya. Dengan demikian, dia memiliki penilaian yang baik tentang intensitas kekuatannya. Tetap saja, masih ada serangan gelombang suara dari Darkness Bell. Dari sudut pandangnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan spiritual Soul Sage bisa begitu kuat. Dia tidak mengharapkan kekuatan spiritual Tang Wulin berada di tingkat domain roh. Nyatanya, dia hanya selangkah lagi untuk memahami ranah spiritual. Itu karena penilaiannya yang salah sehingga Tang Wulin sekarang ada di hadapannya. Bagaimana mungkin? Itu adalah pikiran pertama yang datang ke Darkness Bell saat dia tanpa daya melihat kepala naga raksasa itu membesar di depannya. Bagaimanapun, dia masih menjadi Hyper Douluo teratas. Dia sudah menanggapi situasi meskipun terkejut. Dia mengayunkan tubuhnya sekali saat Darkness Bell di atas kepalanya tiba-tiba membesar dan menyelimuti dirinya. Bell itu juga membesar dengan cepat dengan sendirinya saat dengungan lain terdengar. Itu adalah avatar Darkness Bell miliknya. Dalam pertempuran 1 lawan 1, Tang Wulin mampu memaksa Hyper Douluo menggunakan avatar jiwa bela dirinya. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuatnya bangga. Bagian depan gelombang suara tampak padat saat itu berubah menjadi lapisan cahaya hijau tua tebal yang bertabrakan dengan avatar Raja Naga Emas. Gelombang suara itu pecah sementara avatar Raja Naga Emas diledakkan dengan paksa. Masih ada beberapa perbedaan antara basis kultivasi mereka. Esensi darah Tang Wulin beredar. Inti naganya berkontraksi sebelum meledak keluar untuk menghasilkan esensi darah yang melonjak. Namun, pertahanan kuat Tang Wulin membuktikan kemanjurannya saat ini, meskipun getaran itu membuat esensi darahnya melonjak dan mendidih di tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang ketika reaksi lambat Darkness Bell sebelumnya mempengaruhi penampilannya karena tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Hasilnya, luka Tang Wulin tidak terlalu parah. Dia telah kembali ke bentuk manusianya saat dia terlempar ke udara. Lengan kanannya tiba-tiba membengkak saat dia memberikan tombak naga emas ke tangan kirinya. Dia berteriak keras, "Beri aku pedangnya." Aliran cahaya yang menusuk menembus langit. Pada saat itu, aura sombong meledak dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba. Dragon Might-nya mekar 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aliran raksasa bayangan cahaya 9 warna melintas sekali di belakang punggungnya sebelum menghilang. Dia segera menjadi bersemangat seolah-olah dia telah menyelesaikan fusi dengan siluet 9 warna di belakangnya sebelumnya.
Pedang kekuatan klan naga di tangannya menusuk ke udara tipis dan mengeluarkan aliran bayangan cahaya hitam di langit. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bergema ke segala arah untuk menenggelamkan lonceng yang meledak dari avatar jiwa bela diri Darkness Bell. Dalam sepersekian detik, aliran pancaran jalinan emas hitam menebas lonceng raksasa. Dari saat dia melepaskan Blue Silver Dragon Fleece sampai dia menusuk ke depan dengan pedang kekuatan klan naga, seluruh proses hanya membutuhkan waktu 2 detik. Semuanya berjalan sesuai rencana Tang Wulin. Dia tidak menyangka bahwa satu serangan dari serangan kekuatan penuhnya mampu melukai Hyper Douluo. Serangan mautnya belum menyusul. Sebelumnya, ketika dia menggunakan tombak naga emasnya untuk membantu iblis saber Gale Sima Jinchi menemukan panggilannya, mereka telah membentuk koneksi telepati. Tang Wulin sangat sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menghentikan Darkness Bell bahkan selama 10 menit sendirian. Karena itu, dia telah menghubungi Sima Jinchi secara rahasia. Begitu pedang kekuatan klan naga digunakan, pedang itu segera meledak dengan kemampuan menyerang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sima Jinchi memiliki basis kultivasi dari judul Douluo. Dia telah mengumpulkan pengalamannya dari waktu ke waktu dan mengandalkan pedang pembunuh naga untuk menahan bahkan Hyper Douluo. Ketika dia bergabung dengan Tang Wulin untuk mengeksekusi keterampilan fusi jiwa bela diri warisan Dewa Naga, kemampuan serangan gabungan mereka cukup untuk menyaingi Darkness Bell. Selain itu, jiwa bela diri Darkness Bell adalah gelombang suara yang tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Kesalahan terbesarnya adalah membiarkan Tang Wulin mendekat. Selanjutnya, dia menderita akibat yang merusak. Dentang. Rabun jauh. Power saber klan naga dengan ganas memotong Darkness Bell. Pedang itu memantul tapi Darkness Bell hijau tua secara mengejutkan berubah 9 warna dalam hitungan detik. Retakan yang jelas bahkan telah muncul di permukaan sementara pancaran 9 warna dengan cepat menyebar keluar berkilauan di permukaan retakan. Darkness Bell berteriak kesakitan. Dia tidak lagi peduli dengan Darkness Phoenix. Belnya menyusut tiba-tiba sebelum berubah menjadi cahaya hijau tua. Itu melarikan diri menuju kedalaman kegelapan dengan wus. Tang Wulin memegang pedang kekuatan klan naga di tangannya saat siluet 9 warnanya dengan anggun mendarat di tanah. Dia terbatuk saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Cahaya menyala sekali saat power saber berubah kembali menjadi Gale Saber Demon Sima Jinchi. Dia meraih Tang Wulin untuk mendukungnya. Tuan muda, apakah Anda terluka? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Itu adalah gelombang suara yang sangat kuat. Jika seorang sage jiwa biasa berada di tempatnya, Master Jiwa akan terguncang sampai roh dan jiwanya dimusnahkan dari gelombang suara yang sangat kuat sebelumnya. Douluo yang asmara mengendalikan wilayahnya sementara dia memperhatikan untuk mengawasi situasi di sini. Dia setuju mengangguk di dalam hatinya. Tang Wulin telah tumbuh dalam arti yang sebenarnya. Ketika dia bekerja bersama dengan teman-temannya, dia sudah mampu menyaingi pembangkit tenaga listrik di dunia Master Jiwa. Jika bukan karena armor pertempuran 3 kata yang tidak lengkap, dia akan mampu melawan Darkness Bell untuk waktu yang sangat lama bahkan tanpa menggunakan skill fusi jiwa bela diri ini. Lebih penting lagi, kecepatan pertumbuhannya benar-benar terlalu cepat. Bahkan selama periode waktu ini ketika mereka berada di kota Skycea, Douluo yang asmara dapat merasakan bahwa Tang Wulin telah berubah ketika dia tidak bertemu Tang Wulin selama beberapa hari. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kemampuannya telah meningkat menjadi arti sebenarnya dari memasuki jalan tol. Dalam beberapa tahun ketika ia menjadi judul Douluo, identitasnya sebagai Master Pavilion Dewa Laut dan Master Sekte Tang akan dikenali sepenuhnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia mengatur tubuhnya dan melepaskan kekuatan spiritualnya sehingga dia bisa menjaga jarak untuk mencegah Darkness Bell datang kembali. Organ internalnya terluka karena getaran sebelumnya, tetapi setelah pengaturan sesaat, dia sebagian besar sudah pulih. Kekuatan kemampuan penyembuhan dirinya sudah tidak kurang dari kakak murid seniornya Aruheng. Meskipun dia belum sepenuhnya mengembangkan teknik rahasia bawaan, penambahan garis darah Raja Naga Emas dan sebagian dari teknik rahasia bawaan sudah agak menakutkan dalam efeknya. Sima Jinchi berada tepat di sisinya. Dia melirik Tang Wulin dan merasa terkejut juga di dalam hatinya. Ini karena dia mampu merasakan kondisi Tang Wulin sampai batas tertentu dan bisa mengetahui seberapa cepat kecepatan pemulihannya saat ini. Di sisi lain, Amorous Douluo akhirnya berhasil membatasi Darkness Phoenix. Darkness Phoenix benar-benar tenggelam dalam ketidaksadaran yang dalam dan dipegang di tangannya. Kita bisa mendapatkan semacam pengakuan darinya dan itu akan cukup untuk membuktikan sesuatu. Bibir Douluo yang asmara pecah menjadi senyuman tipis. Sejak kemunculan kultus Roh Kudus, ini adalah keberhasilan pertama Sekte Tang dalam menanganinya. Perangkap itu berhasil, entah itu di udara atau di darat, ketika sebuah divisi Master Misha berhasil mengepung seluruh medan perang, itu berarti bahwa para Master Jiwa jahat tidak mungkin lagi melarikan diri. Douluo yang asmara membawa serta Darkness Phoenix saat mereka pergi dengan tenang. Di sisi lain, Tang Wulin dan unit naga darah akan berhubungan dengan jenderal yang ditunjuk secara khusus dari Komando Federal di permukaan. Namun, ekspresi mereka segera berubah menjadi tidak menyenangkan. Mereka tidak berhasil menangkap Master Jiwa jahat yang masih hidup tetapi sekelompok Master Jiwa jahat yang bunuh diri dan memuntahkan darah hitam dari mulut mereka. Total lebih dari 400 ditangkap pada akhirnya, tetapi hasilnya lebih dari 400 mayat. Itu membawa bau busuk bersama dengan racun yang kuat. Federasi tidak punya pilihan selain menutup daerah itu terlebih dahulu sehingga para ahli biologi bisa masuk dan menyelesaikan masalah ini di depan mata mereka. Di sisi lain, Tang Wulin telah muncul di hadapan Douluo Laut tanpa batas 1 jam kemudian. Phoenix ke-8, Darkness Bell. Chen Xinji menatap pemuda itu di hadapan dirinya dengan tatapan membara. Tentu saja, dia tidak akan pernah secara pribadi memperhatikan situasi seperti hari ini. Sebagai kepala aula-aula Dewa Perang, dia harus lebih memfokuskan perhatiannya pada situasi keseluruhan.
Identitas dari 400 master jiwa ini dapat diidentifikasi, tetapi apakah Anda memiliki bukti bahwa merekalah yang menyerang pasukan saya? Kata Chen Xinji acuh tak acuh. Tang Wulin tertegun sejenak. Apakah Chen Xinji bertanya meski sepenuhnya sadar? Jika bukan karena suatu tujuan, mengapa ada begitu banyak master jiwa jahat dan bahkan personel tingkat tinggi dari kultus Roh Kudus? Dua Raja Surgawi kegelapan telah melarikan diri. Semua master jiwa jahat telah melakukan bunuh diri, tidak meninggalkan bukti. Bagaimana kami membuktikan bahwa serangan sebelumnya adalah perbuatan kultus Roh Kudus? Pilihan kata Chen Xinji tajam dan jenaka. Tang Wulin sudah mendapatkan kembali ketenangannya setelah kejutan sesaat. Jadi, Anda bersikeras mengirimkan pasukan untuk berperang sekaligus. Saya tidak punya bukti. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda bersikeras. Saya hanya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Selebihnya, terserah penilaian dan keputusan Anda. Chen Xinji tersenyum. Senyuman yang jarang terlihat di wajahnya yang tegas. Pria muda sebelum dirinya jauh lebih mantap dari yang dia bayangkan. Pria muda itu luar biasa. Chen Xinji tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dalam hatinya atas bagaimana Bright Mirror Douluo layak mendapatkan penerus yang baik di sini. Datang dan bergabunglah dengan War God Hall. Chen Xinji tersenyum dan menatap Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin memiliki temperamen mantap yang jauh melampaui rekan-rekannya dan telah melewati pelatihan yang tak terhitung jumlahnya untuk kemauannya, tetapi dia masih tidak bisa menahan perasaan terdiam saat dia dihadapkan oleh pidato menyindir limit Douluo. Bergabunglah dengan War God Hall kami dan kamu akan segera menjadi salah satu kandidat untuk 18 Dewa Perang. Masih ada 2 lowongan di 18 Dewa Perang saat ini. Posisi Master Hall generasi berikutnya War God Hall akan menjadi milik Anda jika Anda bisa menjadi judul Douluo dalam waktu 5 tahun. Saya akan pensiun paling lama dalam 5 tahun. Pada titik ini, ekspresi menyakitkan Douluo Laut Tanpa Batas tiba-tiba mengungkapkan banyak perubahan yang dia alami dalam hidupnya. Bibir Tang Wulin bergerak-gerak. Yang mulia, Anda baru saja mengenal saya. Apakah Anda seharusnya mempercayakan saya dengan posisi sepenting itu? Chen Xinji dengan acuh tak acuh berkata, ada beberapa orang yang telah saya kenal seumur hidup, tetapi tetap saja bukan siapa-siapa di mata saya. Ada beberapa orang yang hanya perlu saya lihat dan saya akan tahu bahwa saya telah menemukan penerus saya. Anda harus tahu pengaruh War God Hall terhadap federasi. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda memiliki tujuan di militer juga. Lalu, apalagi yang bisa lebih membantu Anda selain menjadi penerus kepala Aula Dewa Perang? Tidak ada keraguan bahwa Chen Xinji sangat sombong. Dia cukup sombong untuk membuat orang lain merasa tercekik. Istilah yang dia usulkan juga sangat menarik. Tang Wulin percaya bahwa selama dia menyetujui proposal Chen Xinji, tidak ada keraguan bahwa Chen Xinji akan mencurahkan segala upaya untuk mendukungnya. Terima kasih atas penilaian Anda terhadap saya, Yang Mulia. Hanya saja saya memiliki sesuatu yang perlu saya lakukan. Tentara Dewa Darah membutuhkan saya lebih dari Anda. Tang Wulin tidak bisa memberitahu orang itu sebelum dirinya sendiri bahwa dia sudah menjadi Master Sekte Tang dan bahkan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Jika itu masalahnya, dia takut Douluo Laut Tanpa Batas akan menjadi bermusuhan sekaligus dan dia hanya bisa menggunakan Tentara Dewa Darah sebagai alasannya. Chen Xinji sepertinya mengharapkan Tang Wulin mengatakannya. Dia tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, kamu boleh pergi. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia benar-benar menemukan komandan tertinggi dari 3 pasukan menjadi sedikit tidak terduga. Seperti kata pepatah, pengalaman itu penting. Setelah merenung sejenak, dia memberi salam militer kepada Chen Xinji sebelum dia berbalik dan berjalan keluar. Mengetahui sikap Chen Xinji, Tang Wulin mengerti bahwa tidak ada gunanya dia membujuk Chen Xinji lagi pada sesuatu setelah dia menolak untuk menyetujuinya. Adapun mengapa Tang Wulin menolak menyebutkan Darkness Phoenix, itu tentu saja karena Darkness Phoenix lebih penting bagi Sekte Tang. Menyerahkannya ke militer mungkin akan membuat orang ini dibebaskan. Tunggu, Chen Xinji memanggil tepat ketika Tang Wulin hendak keluar dari kantor. Apakah ada yang lain, Yang Mulia? Tanya Tang Wulin saat dia berbalik. Chen Xinji menggelengkan pergelangan tangannya dan menyulap secari kertas yang terbang seperti pisau tajam ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tangannya dan menangkapnya. Ada rantai panjang angka yang tertulis di atas kertas. Ini nomor komunikator saya. Jika suatu saat Anda bersedia mempertimbangkan lamaran saya hari ini, Anda dapat menelepon saya. Berikan nomormu juga. Pertempuran Cinta Guru di Balai Dewa. Tang Wulin meninggalkan nomor komunikator jiwanya sebelum pergi. Saat dia melihat Tang Wulin mundur, Chen Xinji mengungkapkan senyuman di ujung bibirnya, anak laki-laki ini bukan makhluk dari danau. Sepertinya proposal saya ke kantor pusat perlu disetujui dengan cepat. Dia mengeluarkan komunikator jiwanya sendiri dan memutar nomor. Saya Chen Xinji, apa pendapat kantor pusat tentang proposal nomor 6 saya? Bloodgood Army menikmati sejumlah besar dana dari militer setiap tahun, mengapa tidak bisa terdaftar di bawah yurisdiksi markas besar tentara? Saya setidaknya akan bersikeras pada satu proposal. Tentara Dewa Darah telah menghasilkan begitu banyak perwira militer yang luar biasa selama bertahun-tahun, saya berharap mereka dapat bertukar beberapa perwira dengan tentara Dewa Laut kita. Tentu saja, petugas dari bagian kami juga akan menjadi perwira kami yang paling luar biasa. Tang Wulin berhasil kembali ke Sekte Tang. Meskipun dia telah berhasil menyergap kultus Roh Kudus dalam pertempuran hari ini, tujuan mereka belum sepenuhnya tercapai. Apa yang dipikirkan rubah tua Chen Xinji itu? Apakah perang benar-benar akan dimulai secepat ini? Keberhasilan penyergapan pada kultus Roh Kudus kali ini telah cukup menunjukkan bahwa kultus Roh Kudus telah merencanakan sesuatu untuk kota Skycea. Jika ada banyak ahli kultus Roh Kudus dan bahkan 2 Raja Kegelapan Surgawi, tidak mungkin ada orang yang bisa mengatakan bahwa serangan mendadak itu tidak terkait dengan kultus Roh Kudus. Semua orang telah kembali. Di permukaan, unit naga darah tinggal di dalam hotel.
Hotel itu tentu saja dimiliki oleh Sekte Tang. Douluo yang asmara tidak ada di sini. Dia pasti keluar untuk berurusan dengan Dark Phoenix Douluo. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui menggunakan waktu itu untuk membuat armor perang 3 kata untuk semua orang. Kakak, bagaimana situasinya? Tanya Xie. Dia satu-satunya yang menunggu di sini. Yang lainnya sedang beristirahat atau membantu Yuanen Yehui dan Ye Xinglan dalam membuat armor perang. Bisa dikatakan mereka telah meraih kemenangan besar dalam pertempuran hari ini. Itu juga merupakan kemenangan pertama mereka melawan kultus Roh Kudus. Tang Wulin menjawab, tentara belum membuat pernyataan yang jelas. Mereka bilang buktinya tidak cukup. Kami hanya bisa terus menunggu dan melihat. Mereka menyebut bukti itu tidak cukup. Suara Xie sedikit terangkat. Tang Wulin menatapnya. Diam. Apakah Anda tidak khawatir seseorang akan mendengar Anda? Tentara selalu mendukung perang. Saya tidak berpikir ada orang yang akan mempercayai Anda bahkan jika Anda mengatakan bahwa serangan mendadak itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tentara. The Boundless Si Douluo adalah perwakilan dari fraksi elang militer. Dia juga salah satu tokoh besar dengan kekuatan terbesar. Sikapnya sangat penting. Sejak dia membuat pernyataan itu, saya pikir perang ini sangat mungkin terjadi. Belum tentu. Sebuah suara datang dari luar pintu saat ini. Pintu dibuka dan Douluo yang asmara masuk. Bahkan setelah Tang Wulin menyegel ruangan dengan kekuatan jiwanya sehingga tidak ada suara yang menembus dinding, limit Douluo ini dapat mendengar percakapan mereka. Oh, maksud kamu apa? Tanya Tang Wulin. Zhang Xin tersenyum. Meskipun dia menyadari semua yang ada di dalam hatinya, orang itu Chen Xinji hanya bertingkah bodoh. Tidak mungkin dia tidak mengerti siapa di balik semua ini. Juga, jika itu tentang kebencian terhadap pemujaan Roh Kudus, dia tidak akan lebih rendah dari kita. Tang Wulin tercengang. Anda mengatakan bahwa Douluo Laut Tanpa Batas memiliki dendam terhadap kultus Roh Kudus. Zhang Xin mengangguk. Douluo Laut Tanpa Batas tetap tidak menikah dan lajang sampai sekarang, tapi dia memiliki seorang gadis yang sangat dia sukai ketika dia masih muda. Mereka bahkan berakhir bersama. Namun, karena beberapa kesalahpahaman bersama dengan kepribadian keras kepala dan kuat mereka gagal untuk menikah. Selain itu, dari keputusannya untuk tidak menerima orang lain sebagai istrinya, terlihat jelas bahwa dia masih mencintai orang tersebut dan orang tersebut juga belum menikah. Namun, kepribadian keras kepala mereka telah mencegah mereka untuk bersama sampai akhir. Gadis yang sangat dia cintai telah mati di tangan kultus Roh Kudus. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, tidak bisakah dia menyimpan dendam karena ini? Tang Wulin kaget. Sesuatu seperti itu terjadi. Douluo Laut Tanpa Batas sudah tidak muda lagi, yang berarti bahwa orang yang dia cintai tidak bisa jauh lebih muda. Setelah sekian lama, apakah perasaan mereka satu sama lain bertahan? Zhang Xin berkata, perasaan tinggal bersamamu seumur hidup. Perasaan yang Anda alami saat masih muda biasanya adalah perasaan yang meninggalkan kesan terdalam pada Anda. Keduanya adalah tipe orang yang hanya akan menyukai satu orang seumur hidup. Setelah cinta dalam hidupnya mati, Douluo Laut Tanpa Batas ini menjadi sangat marah dan dia bersumpah untuk menghancurkan kultus Roh Kudus. Tidak banyak yang tahu tentang ini. Suatu kebetulan bahwa salah satu anggota sekte kami mendengarnya. Selain itu, dia pernah ke situs yang kebetulan memberikan penghormatan terakhirnya kepada orang yang dia cintai. Tang Wulin berkata, tapi dari komunikasi saya dengannya hari ini, dia sepertinya berharap perang terjadi. Ini tidak bertentangan dengan kebenciannya terhadap pemujaan Roh Kudus. Mungkin kita bisa memberikan Dark Phoenix Douluo padanya. Zhang Xin menggelengkan kepalanya. Tidak, The Dark Phoenix Douluo sangat penting bagi kami. Mungkin saya harus mengatakan bahwa dia sangat penting bagi Anda dalam perjalanan Anda ke Star Luo dan Do Spirit Empires. Kita tidak bisa memberikannya padanya. Sekarang kita telah membuktikan kehadiran kultus Roh Kudus di kota Skycea, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah membujuk Douluo Laut Tanpa Batas. Tang Wulin mengungkapkan senyum pahit. Saya khawatir itu akan sulit. Komandan tertinggi adalah orang yang sangat keras kepala. Zhang Xin berkata, Chen Xinji adalah orang yang cukup eksentrik. Dia keras kepala dan hanya akan mendengarkan fakta yang sulit. Kami tidak bisa membujuknya, tapi ada seseorang yang bisa. Kami membutuhkan Anda untuk membujuk orang ini. Dengan orang ini, maksudmu? Tang Wulin memasang ekspresi bingung. Senyum di wajah Zhang Xin menebal. Secara alami, kekasihnya yang mati. Hanya orang itu yang bisa membujuknya. Tang Wulin dengan cepat memproses pikiran itu. Dia orang yang pintar. Di saat berikutnya, ketika dia memikirkan sesuatu, rahangnya jatuh terlepas. Jangan bilang kalau yang kamu bicarakan. Justru orang yang Anda pikirkan. Jadi, Anda harus kembali sekarang. Dengan hasil yang telah Anda peroleh dengan kepemimpinan unit naga darah kali ini, saya rasa tidak akan sulit bagi Anda untuk meninggalkan kota Skycea yang terkunci. Buatlah kembali dengan cepat dan Anda membuatnya tepat waktu. Aku punya rencanaku untuk Darkness Phoenix. Aku bahkan mungkin bisa memberimu kabar baik saat kamu kembali. Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, kamu menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit. Apakah tidak ada cara lain? Zhang Xin mengangkat bahu. Jika ada cara lain, menurutmu apakah aku akan mengungkitnya? Aku harus bersembunyi juga, atau aku akan dibunuh oleh orang yang dicintai Chen Xinji. Hanya mengatakan semua ini membuatku sangat tertekan. Apakah Anda pikir hanya Anda yang berada di bawah tekanan? Pergi dan kembali dengan cepat. Yang mulia, teka-teki apa yang kalian mainkan? Mengapa saya tidak bisa memahaminya? Xie memandang Tang Wulin dan Zhang Xin dengan ekspresi suram. Dia masih bisa memahami ceritanya pada awalnya, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin dia tidak bisa mengerti. Siapa orang ini yang disebut oleh Tang Wulin dan Zhang Xin? Tang Wulin berkata sambil tersenyum, di mana otakmu?
Orang itu lahir di generasi yang sama dengan Yang Mulia Chen Xinji dan tertarik padanya pada saat yang sama. Dia baru saja meninggal di tangan kultus Roh Kudus, tetapi Yang Mulia berkata bahwa dia belum mati dan kami bahkan mengenal orang ini. Setelah memiliki banyak petunjuk, tidak bisakah kamu menebak siapa orang ini? Xie bukanlah orang bodoh. Dia segera memiliki ekspresi yang mirip dengan Tang Wulin beberapa saat yang lalu. Astaga. Tidak mungkin. Benarkah ada hal seperti itu? Ini adalah rahasia di antara rahasia. Yang Mulia, saya ingin tahu siapa di antara Anda yang lebih kuat. Anda atau orang itu, mengapa Anda tidak menjalankan tugas alih-alih Wulin? Zhang Xin menatap Xie dengan senyum di wajahnya. Xie buru-buru menjawab, tidak. Saya tidak bisa melakukannya. Misi seperti itu harus dilakukan oleh Master Pavilion Dewa Laut kita saat ini. Kalau begitu diam. 2 jam kemudian, Tang Wulin pergi sendirian dan naik kereta jiwa kembali ke Heaven Dao City. Dia saat ini mengenakan penampilan seorang pria parubaya dan sendirian. Dengan begitu, target bisa diperkecil menjadi ukuran kecil. Dia masih merasa tidak enak sampai sekarang. Tanpa diragukan lagi, kisah cinta Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas yang diceritakan oleh Douluo Zhang Xin yang asmara adalah rahasia generasi mereka. Itu pasti kisah cinta yang berasal dari sekitar 100 tahun yang lalu. Dia tidak berharap Douluo Laut Tanpa Batas yang tampak tegas yang tampaknya adalah pria parubaya rata-rata menjadi begitu maju pada tahun-tahun itu. Kisah cinta dari 100 tahun yang lalu. Tang Wulin agak tersentuh ketika dia memikirkannya seperti ini. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang master jiwa dari 1000 tahun yang lalu atau bahkan 10.000 tahun yang lalu. Sejarah perkembangan manusia di benua Douluo dapat ditelusuri kembali ke 30.000 tahun yang lalu. Ini proses yang panjang. Selama proses ini, teknologi umat manusia terus meningkat. Dengan munculnya karir para master jiwa, manusia belajar memanfaatkan bakat alaminya, jiwa bela diri. Mereka bertempur melawan makhluk jiwa yang menguasai benua saat itu sampai makhluk jiwa secara bertahap melemah dan mereka menjadi penguasa benua. Sekarang, makhluk jiwa berada di ambang kepunahan. Seluruh sumber daya Douluo Star semakin habis. Umat manusia telah berubah terlalu banyak selama 30.000 tahun. Alasan mengapa tentara federal bisa mendapatkan dukungan sebanyak itu adalah karena masa depan yang mereka gambarkan terdengar paling bisa diandalkan. Mereka akan memperoleh lebih banyak sumber daya, mengembangkan transportasi antar bintang dan mencari habitat lain yang cocok untuk manusia. Bagaimanapun, dengan menipisnya sumber daya Douluo Star, bahkan penguasa pesawat jurang telah menjadi lemah. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, semua orang khawatir bahwa semua kehidupan di bintang akan lenyap. Sangat tampan. Namun, mengapa tidak pernah terlintas di benak orang-orang yang mendukung rencana militer untuk mencari planet layak huni di luar angkasa bahwa gagasan itu tidak mudah untuk benar-benar terlaksana? Tidak ada yang tahu tentang bintang lain selain Douluo Star. Jika mereka tidak dapat menemukan planet yang cocok dalam 100 tahun, mereka dapat menghabiskan 100 tahun lagi. Namun, bagaimana jika mereka tidak dapat menemukannya meskipun mereka punya waktu yang lama? Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan menyerah? Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak bisa menahan cemberut. Dia bisa dengan jelas merasakan kehausan life seed untuk kekuatan hidup. Jika energi kehidupan benih kehidupan cukup kuat untuk mendukung pohon emas kuno saat itu, mungkin Akademi Shrek tidak akan hancur. Sementara umat manusia terus-menerus melucuti planet sumber daya untuk memuaskan keinginannya sendiri dan menciptakan senjata yang menakutkan, pada akhirnya ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Jauh lebih mudah bagi Tang Wulin untuk menerima teori fraksi merpati. Sikap mereka adalah mengendalikan populasi, mengurangi eksploitasi sumber daya planet, melindungi lingkungan, dan meninggalkan lebih banyak sumber daya untuk generasi masa depan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang perlu, namun jangan dilakukan secara agresif. Sayangnya, tahap pengembangan kecepatan tinggi Douluo Star datang terlalu cepat. Peningkatan teknologi pasti akan menyebabkan habisnya sejumlah besar sumber daya. Tidak mungkin teknologi dapat terus berkembang tanpa sumber daya. Karena itulah perang menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Molan telah memberitahu Tang Wulin selama komunikasi jiwa sebelum ini bahwa fraksi Dove pernah menyarankan perdagangan produk penelitian teknologi tertentu untuk sumber daya dari Star Luo dan Dao Spirit Empires. Namun, hal itu dibatalkan oleh parlemen. Dalam pandangan banyak orang, terutama fraksi elang, mereka benar-benar mampu merampok sumber daya dua kerajaan lainnya dengan teknologi canggih dan senjata ampuh. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan perdagangan. Mereka berpendapat bahwa perdagangan akan memperkuat lawan mereka. Pendirian fraksi elang telah mendapatkan dukungan mayoritas. Bahkan sebagian besar masyarakat mendukung mereka. Bagaimanapun, dari sudut pandang orang-orang, dengan kekuatan benua Douluo dan kekuatan federasi, perang hanya akan terjadi di benua Star Luo dan Dao Spirit. Mereka tidak bisa diganggu olehnya. Namun, apakah manusia yang berada di dua benua lainnya tidak dianggap sebagai manusia? Inilah yang dikatakan Molan. Tang Wulin setuju dengannya. Mungkin karena dia terpisah dari orang tuanya sejak muda dia lebih menginginkan ikatan keluarga. Itu juga membuatnya lebih peka terhadap masalah seperti itu. Jika seseorang kehilangan ikatan keluarga, itu akan menjadi kehilangan yang menakutkan. Perang adalah tempat termudah untuk kehilangan orang yang dicintai. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Sementara kereta jiwa melaju kencang di sepanjang rel, Tang Wulin melihat pemandangan di luar jendela yang melewatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba tersenyum. Mungkin karena perubahan statusnya, tapi dia sudah mulai mengkhawatirkan negara dan rakyatnya. Sebenarnya, hal terpenting baginya sepanjang perjalanan ke Dao Spirit dan Star Luo Empires adalah menemukan orang tuanya. Ketika dia memikirkan orang tuanya, hatinya tidak bisa menahan pemanasan.
Meskipun orang tuanya telah direnggut darinya ketika dia masih muda, justru ajaran ayahnya dan kelembutan ibunya yang memberinya tekad. Itu juga karena orang tuanya diambil darinya sehingga dia memiliki motivasi yang lebih kuat untuk berkultivasi dan belajar. Dia terus meningkatkan dirinya dengan harapan bisa menyelamatkan orang tuanya suatu hari dan dia akhirnya memiliki kekuatan seperti itu. Dia memejamkan mata untuk mengistirahatkan jiwanya. Metode misterius surga di tubuhnya mengalir secara alami. Kecepatan kultivasinya memasuki jalur cepat tetapi Tang Wulin tidak berani bersantai. Dia pada dasarnya telah menggabungkan dan menghubungkan semua berbagai kemampuannya dalam beberapa hari ini dan sekarang mereka dapat digunakan dengan sempurna. Dia yakin bahwa ketika basis budidayanya mencapai peringkat 80, dia dapat menembus kemacetan apapun dalam satu upaya. Dia harus mempertimbangkan untuk membuka segel ke-12 segel Raja Naga Emas setelah mencapai peringkat 80. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia akan mendapatkan kemampuan Raja Naga Emas baru setelah dia menerobos segel ke-12. Setiap kali dia memperoleh kemampuan baru, basis kultivasinya akan meningkat pesat. Bolehkah saya duduk di sini? Suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar di sampingnya. Tang Wulin secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat. Alarm berbunyi di dalam hatinya pada saat yang bersamaan. Ini karena dia tidak merasakan ada orang yang mendekatinya sebelum suara ini muncul. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia sedang berpikir keras, ini masih merupakan sesuatu yang luar biasa. Ini hanya bisa membuktikan bahwa orang di sampingnya luar biasa. Nanali masih mengenakan seragam akademi yang sama dengan yang dia kenakan saat pertama kali bertemu Tang Wulin. Dia duduk di samping Tang Wulin dengan senyum manis dan indah dan benar-benar tampak seperti seorang murid. Namun, hati Tang Wulin menjadi sedingin es saat melihatnya. Dia telah dengan cermat menyamarkan dirinya, mengubah sosoknya, dan bahkan mengubah auranya. Bagaimana dia masih ketahuan? Mungkinkah ini kebetulan? Namun, ini terlalu kebetulan untuk menjadi kenyataan. Tentu, kata Tang Wulin dengan suara yang agak serak. Dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Hehe, kamu benar-benar mantap. Tidakkah seharusnya Anda setidaknya membiarkan saya melihat wajah asli Anda? Saya sangat penasaran. Tidak baik bagimu untuk menyamar sepanjang waktu. Dia mengangkat tangan dan bergerak untuk membelai wajah Tang Wulin. Tang Wulin hendak bereaksi tetapi suara halus Nanali mencapai telinganya. Saya kira ada sekitar 2000 penumpang di kereta ini. Kamu sebaiknya dengarkan saja aku, atau akan ada banyak orang yang akan mati bersamamu. Tang Wulin tidak bergerak pada akhirnya. Dia membiarkan telapak tangan Nanali jatuh di wajahnya. Pada saat yang sama, hatinya menjadi sedingin es. Dia tidak tahu di mana dia meninggalkan celah. Telapak tangan Nanali sepertinya mengandung kekuatan magis. Semua penyamaran yang dipasang Tang Wulin lenyap di bawah sentuhannya dan penampilan aslinya terungkap. Wow, sangat tampan. Mata Nanali berbinar. Dia menatap mata besar Tang Wulin, bulu mata panjang, dan wajah tampan. Dia tanpa sadar berseru kaget. Dia mendekati Tang Wulin dan memeluk lengannya. Dia sepertinya menghembuskan kata-kata di samping telinganya. Adik kecil, tahukah kamu bahwa orang yang tampan adalah dirinya sendiri dalam domain yang menawan? Mengapa kamu tidak ikut denganku? Tang Wulin tidak bersuara dari awal sampai akhir. Dia sendirian di sini. Darkness Bell dari jarak dekat bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Dia terus memikirkan cara di mana dia bisa melepaskan dirinya dari kesulitan ini. Tapi pada jarak sedekat itu, dia tidak memiliki kesempatan di hadapan ahli yang memiliki kekuatan limit Douluo ini. Apalagi, siapa yang tahu berapa banyak anggota kultus Roh Kudus yang hadir di kereta ini? Apa kau tidak penasaran bagaimana kakak perempuan ini menemukanmu? Penyamaranmu luar biasa. Anda bisa bertanya apakah Anda penasaran? Aku akan memberitahumu jika kamu melakukannya. Darkness Bell tersenyum manis. Dia tampak seolah-olah tidak bisa membahayakan ternak apalagi manusia. Tang Wulin menatapnya, tetapi hatinya hanya dipenuhi dengan rasa jijik. Siapa yang tahu berapa umur wanita ini, tapi dia masih berusaha untuk bersikap mudah. Dia tidak bersuara dan secara bersamaan mempersiapkan dirinya untuk skenario terburuk. Apa kau tidak penasaran? Kakak perempuan berpikir bahwa saya tidak akan memberitahu Anda jika Anda tidak bertanya kepada saya. Saya tidak berharap Anda menjadi membosankan ini. Anda tidak meminta saya, tetapi saya tetap memberitahu Anda. Sebenarnya, setelah kamu bertarung dengan kakak perempuan, akan ada sisa-sisa getaran gelombang suara kakak perempuan pada kamu. Ini disebut jejak gelombang suara. Jika beberapa hari telah berlalu, getaran gelombang suara ini akan menghilang dan saya tidak memiliki kendali atas hal ini. Penyamaranmu benar-benar luar biasa, tapi aku tidak menyangka akan segera merasakan gelombang suaraku. Tentu, kakak perempuan mengikutimu ke sini. Anda sendirian, Ini adalah takdir yang sangat aneh yang turun dari surga. Tidakkah menurutmu kita sudah ditakdirkan? Tang Wulin tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, benar-benar ada masalah dengan keberuntungannya. Serangan terhadap kesopanan. Namun, dia tidak membuka mulutnya. Ini karena dia tahu betul bahwa jika dia mulai berbicara, akan sangat mudah baginya untuk mengontrol ritme. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu dan sekaligus mencari peluang. The Darkness Bell tersenyum. Apa kau tidak berencana mengatakan apapun? Bagaimana kalau begini, kita akan bermain game mulai sekarang. Saya akan mengajukan pertanyaan dan Anda akan menjawabnya. Jika Anda tidak menjawab saya akan membunuh seseorang. Menurutmu siapa yang harus aku bunuh dulu? Dia mengangkat tangan saat berbicara dan menunjuk penumpang di sekitar mereka. Wajahnya tersenyum. Dia sangat cantik, sehingga ketika penumpang pria melihat senyumnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Siapa namamu? Gelombang energi lembut menyelimuti ujung jari Darkness Bell. Darah naga. Tang Wulin tidak punya pilihan selain membuka mulutnya.
Tidak mungkin dia bisa duduk diam saat dia membunuh orang-orang di hadapannya. Hehe, aku tahu kamu tidak bisu. Anda berbicara dengan sangat bersemangat sebelum ini. Darah naga, itu bukan nama aslimu, kan? Tang Wulin menjawab dengan datar, saya punya banyak nama. Anda ingin mendengar saya membuat satu? Darkness Bell berkata, baiklah, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda anggota dari Sekte Tang? Ya, jawab Tang Wulin dengan tegas. Darkness Bell mengangkat kepalanya miring dan merenung sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka Sekte Tang memiliki murid yang luar biasa sepertimu. Anda masih sangat muda. Itu sungguh luar biasa. Anda pasti seseorang yang sangat penting di Sekte Tang. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang Soul Saint bisa menyakiti saya sebelum saya bertemu Anda. Itu sangat menyakitkan, kamu tahu. Bahkan jiwa bela diri saya retak oleh Anda. Tebak berapa banyak kekuatan yang tersisa. Sebenarnya, Anda bisa mencobanya. Anda bahkan mungkin menang melawan saya. Ngomong-ngomong, di mana rekanmu yang bisa melepaskan skill fusi jiwa bela diri denganmu? Dia mengangkat tangan dan melambaikannya di udara. Sabar, ayo. Tindakan Anda saat itu membuat Anda terlihat sangat tampan. Hehe, sayangnya, Anda tidak membawa pedang Anda sekarang. Phoenix bodoh itu telah ditangkap olehmu. Tapi jangan khawatir, kakak tidak bisa menyakitimu. Kami akan berbicara lebih banyak setelah kami menukar Anda dengan Phoenix idiot itu. Berbicara tentang burung Phoenix itu, aku tidak terlalu menyukainya. Dia terlihat baik, tapi dia bahkan lebih jahat dariku. Yang paling saya lakukan adalah mengumpulkan beberapa roh pendendam, tetapi dia melepaskan jiwa dari orang yang hidup dan mengubahnya menjadi roh pendendam atau memperlakukan mereka dengan kejam. Dia orang yang sangat jahat. Aku jauh lebih baik darinya. Saya hanya menyukai gelombang suara tak berbentuk dari roh-roh pendendam. Katakan padaku, bukankah aku orang yang paling baik dalam pemujaan Roh Kudus? Tang Wulin mendengus, tetapi dia tidak menjawab. Kamu tertawa itu jahat, tapi kamu tetap tampan. Saya pikir saya benar-benar tertarik kepada Anda. Kenapa kamu tidak menjadi pacarku? Saya belum tua, Anda tahu. Saya baru 37 tahun ini. Saya yakin Anda tahu bahwa usia sebenarnya bukanlah masalah bagi para master jiwa seperti kita setelah basis kultivasi kita mencapai peringkat tertentu. Untuk seseorang yang mungkin bisa hidup sampai 200 tahun, 37 dan 20 tahun bukanlah perbedaan yang banyak. Jika kamu benar-benar menjadi pacarku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Darkness Bell menunduk dan tampak malu saat mengatakan ini. Tang Wulin meliriknya dan secara naluriah merasa bahwa dia cantik. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Namun, skala naga perak di dalam kerahnya membuat dia merinding. Itu langsung membuatnya merasa kedinginan. Matanya menjadi jernih kembali. Pesona. The Darkness Douluo mengangkat kepalanya dengan sedikit syok. Dia dengan jelas memperhatikan perubahan pada Tang Wulin dan terkejut karenanya. Pria muda ini bisa menahan pesonaku. Pasti ada beberapa domain yang bekerja di sini. Saya bahkan lebih yakin bahwa Anda adalah seseorang yang luar biasa di Sekte Tang sekarang. Untungnya, saya bertemu Anda lebih awal. Jika tidak, jika Anda diberi 10 tahun lagi, Anda akan menjadi sangat merepotkan. Kakak perempuan bahkan mungkin tidak bisa mengendalikanmu. Hehe, untungnya, saya telah bertemu Anda sekarang. Itu keren. Dia dengan erat memeluk lengan Tang Wulin di dadanya. Tang Wulin diam-diam terkejut di dalam hatinya. Jika Darkness Bell ini baru berusia 37 tahun, maka itu benar-benar luar biasa. Dia setidaknya peringkat 97 Hyper Douluo pada usia 37. Kecepatan kultivasi seperti itu bisa dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi di ranah master jiwa. Dia telah mendengar tentang struktur atas kultus roh kudus dari Douluo Asmara. Keempat Raja Surgawi bukanlah peringkat tertinggi. Jika itu masalahnya, apakah Raja dan dua Kaisar tidak akan lebih menakutkan? Mereka bahkan mungkin limit Douluos. Dia ingin menukarkanku dengan Darkness Phoenix. Pernyataannya pasti benar. Bahkan jika dia tampak menjadi orang penting jika dibandingkan dengan limit Douluo Darkness Phoenix, dia terlalu tidak penting. Dia untuk sementara menyingkirkan pikiran tentang membakar giok dan batu bersama-sama. Sekarang bukan waktunya untuk murung. Dia harus memikirkan cara untuk membebaskan diri dari teka-teki ini. Dia setidaknya harus mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh perdagangan ini hingga ke titik terendah. Kakak tidak suka teka-teki. Mari berbicara tentang Anda. Bagaimana Anda akhirnya bergabung dengan Sekte Tang? Darkness Bell memandang Tang Wulin dengan tatapan penasaran. Tang Wulin menjawab dengan datar, guru saya memperkenalkan saya padanya. Siapa gurumu? Darkness Bell bertanya. Saya memiliki banyak guru. Saya yakin Anda tidak akan tahu guru yang memperkenalkan saya ke Sekte Tang bahkan jika saya memberitahu Anda. The Darkness Bell tampak tidak puas. Kamu benar-benar membosankan. Lupakan, saya sudah selesai berbicara dengan Anda untuk saat ini. Saya terluka, dan saya perlu istirahat. Aku akan pergi tidur sebentar, oke. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Tang Wulin dan menutup matanya. Terlepas dari sudutnya, mereka tampak seperti pasangan biasa dan mereka terlihat sangat harmonis. Nafas Darkness Bell menjadi seragam dengan sangat cepat. Tang Wulin melihat keluar jendela dan terus memikirkan berbagai rencana di kepalanya. Haruskah saya memecahkan jendela dan melarikan diri dari sana? The Darkness Bell tampaknya memeluk erat lengannya, tetapi telapak tangannya benar-benar ditempatkan dengan kuat di bawah ketiak Tang Wulin. Dia bisa menyerang kapan saja. Dengan basis kultivasinya, Tang Wulin yakin dia akan terluka parah pada jarak sedekat itu. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari ini. Mereka terus seperti ini. Kereta jiwa melanjutkan dengan kecepatan tinggi dan mendekati surga Do City. Ini adalah kereta non-stop. Itulah mengapa dia bergerak dengan kecepatan tinggi. 3 jam kemudian, Heaven Do City sudah terlihat. Mem, aku tidur nyenyak.
Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku tidur dengan nyaman. Anda bantal yang sangat bagus. Apakah kita di sana? Biarkan aku tidur nyenyak dalam perjalanan pulang juga, oke. Darkness Bell dengan ambigu memandang Tang Wulin. Tang Wulin tidak bersuara, dia juga tidak bergerak. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu kesempatan yang cocok untuk muncul. Itulah satu-satunya cara dia bisa membebaskan dirinya dari masalah ini. Kereta itu berhenti dengan mantap. Darkness Bell menarik tangan Tang Wulin dengan ramah dan mereka langsung pergi ke counter untuk membeli tiket pulang pergi. Dia tampak seperti warga negara yang taat hukum. Jika Tang Wulin tidak tahu siapa dia tidak akan pernah bisa menebaknya. Ayo kembali ke Sky Sea City. Aku sangat benci Douluo asmara milikmu itu. Suatu hari, aku akan menghancurkan domainnya yang menjijikkan itu. Orang-orang seperti dia yang terlihat asmara adalah orang yang tidak berperasaan. Itu tidak seru. Darkness Bell melepaskan lengan Tang Wulin dan meregangkan tubuhnya. Siluet anggunnya ditampilkan secara penuh. Ayo kita makan dulu, lalu kita kembali ke Sky Sea City. Bepergian dengan seorang pemuda tampan benar-benar menyenangkan, kata Darkness Bell dengan senyum yang indah. Tang Wulin tidak banyak bicara sejak awal. Dia melakukan semua yang diminta Darkness Bell. Tidak perlu memprovokasi dia pada saat ini. Ini juga taktik untuk membuat dirinya mati rasa pada saat yang sama saat dia memasang penampilan patuh. Oh, mari kita bicara tentang keterampilan fusi jiwa bela diri Anda. Itu sangat kuat. Ada apa dengan pedang itu? Saya pikir rekan Anda telah berubah menjadi pedang untuk Anda gunakan. Ini pertama kalinya saya melihat keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu segera meningkatkan kekuatan Anda. Juga, aura Anda saat itu sangat menakutkan. Jika bukan karena basis kultivasi Anda yang tidak mencukupi, saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Teknik pedang apa itu? Tang Wulin tutup mulut, tidak berbicara. Kalau begitu aku akan bunuh seseorang. Tang Wulin menatapnya sekilas. Mengapa saya harus? Saya seorang gadis yang lembut, tidak mungkin saya akan membunuh orang dengan iseng. Aku hanya bercanda denganmu di kereta. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menciummu sebagai hukuman. Darkness Bell mendekat padanya saat dia mengatakan ini. Tang Wulin mengerutkan kening. Darkness Bell dengan jelas melihat rasa kebencian yang kuat di matanya. Dia juga sedikit terkejut. Hei, apa kau sangat membenciku? Aku akan tetap menciummu. Dia mengangkat tangan kanannya dan bergerak untuk meraih Tang Wulin. Sebuah pelanggaran terhadap kesusilaan. Suara sedingin es datang pada saat ini. Alarm berbunyi di hati Darkness Bell saat dia mendengar suara ini. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Tang Wulin di sisi lain, merasa seperti disambar petir. Dia berbalik untuk melihat juga. 1240. Gu Yuena dan pemuda. Ketika Tang Wulin melihat orang ini, tatapannya menjadi tumpul. Dia dalam penampilan aslinya sekarang. Sosok cantik di hadapannya saat ini adalah orang yang dia pikirkan sepanjang waktu. Gu Yuena mengenakan gaun putih melambai. Dipasangkan dengan rambut perak dan mata ungunya, dia tampak dingin tapi sangat cantik. Darkness Bell sudah sangat cantik, tapi dia langsung memucat dibandingkan di hadapan Gu Yuena. Dia tampak seperti bunga liar yang kehilangan pesona sebelum tulip mekar. Ekspresi kekerasan melintas di mata Darkness Bell. Dia paling membenci wanita yang lebih cantik darinya, terutama ketika wanita seperti itu memprovokasi dia. Meskipun dia tidak ingin marah di depan umum di kota sebesar ini, seseorang dengan kepribadiannya tidak akan keberatan melakukannya. Setelah Tang Wulin linglung beberapa saat, dia segera menyadari bahwa mungkin ada masalah yang tidak perlu. Dia dengan cepat menarik lengan Darkness Bell. Apa kamu tidak ingin tahu tentang itu? Aku akan memberitahumu. Ekspresi kekerasan di mata Darkness Bell menghilang secepat kemunculannya. Dia berbalik untuk melihatnya dan berkata sambil tersenyum, benarkah? Tapi kenapa aku merasa kalian berdua saling mengenal? Apakah kamu mengkhawatirkannya? Dia adalah orang yang berpengalaman sehingga tindakan tergesa-gesa Tang Wulin telah mengungkapkan lebih dari yang dia inginkan. Seseorang menghampiri Gu Yuena saat ini dan berkata sambil tersenyum, Nana, ada apa? Dengan siapa kamu berbicara? Itu adalah seorang pria muda bertubuh tinggi besar yang tampaknya berusia sekitar 27 tahun. Rambut emasnya disisir rapi dan dia mengenakan pakaian putih. Dibandingkan dengan Gu Yuena, pakaian putihnya memiliki pola emas yang jelas. Itu tampak mulia dan luar biasa. Pemuda ini juga sangat tampan. Dia memiliki penampilan yang lebih lembut dibandingkan dengan Tang Wulin, tetapi matanya sangat dalam dan cerah seolah-olah ada makhluk unik yang terkandung di dalamnya. Pemuda tampan lainnya, hehehe. Mata Darkness Bell berbinar tanpa sadar saat dia melihat pemuda itu. Dia berbalik untuk melihat Tang Wulin lagi dan tersenyum. Tapi aku masih lebih menyukaimu. Auramu lebih cerah dan sepertinya dia diambil, jadi menurutku dia sama sekali tidak berhubungan denganmu. Ekspresi Gu Yuena sedingin es. Dia dengan datar berkata, bukan apa-apa. Setelah dia selesai, dia berbalik dan pergi ke ruang tunggu terdekat untuk duduk. Pria muda itu mengikuti di sampingnya. Dia bahkan tidak melirik Tang Wulin atau Darkness Bell. Meski dia tersenyum tipis, kebanggaan pada tulangnya tidak bisa disembunyikan. Meskipun ekspresi Tang Wulin tenang, tidak mungkin hatinya juga bisa tetap tenang. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu Gu Yuena seperti ini. Selain itu, seorang pria muda yang tampaknya memiliki hubungan luar biasa dengannya mengikuti di sampingnya. Siapa dia? Aura yang dia keluarkan cukup kuat. Tang Wulin menebak bahwa dia adalah judul Douluo. Jika dia benar-benar seorang judul Douluo di usianya yang masih muda dan Gu Yuena berasal dari Pagoda Roh, maka pemuda itu harusnya dari Pagoda Roh juga. Pikiran ini dengan cepat melintas di benaknya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan penampilan lawan yang mungkin, Darkness Bell di sampingnya jauh lebih menakutkan. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membuang bom waktu di sampingnya.
Bahkan jika dia disalahpahami oleh Gu Yuena, dia tidak bisa membiarkan Darkness Bell mengancamnya. Darkness Bell dengan jelas merasakan basis kultivasi pemuda berpakaian putih itu juga. Dia menatapnya dengan minat tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tujuan utamanya masih menangkap Tanggulin. Meskipun dia tampaknya hanya memiliki basis kultivasi 7 cincin di permukaan, dia sebenarnya tidak kalah dengan judul Douluo biasa. Dia tidak ingin masalah baru muncul secara tak terduga. Sebenarnya seperti yang dia katakan, itu benar-benar kebetulan bahwa dia bisa mendapatkan Tanggulin. Nana, jangan merepotkan dirimu dengan orang-orang membosankan itu. Mengapa Anda ingin pergi ke Sky Sea City? Apakah Anda benar-benar berpikir untuk bepergian ke benua bintang Luo? Bagaimanapun, itu bukan wilayah kita. Begitu perang dimulai, kita akan berada dalam tingkat bahaya tertentu. Saya pikir akan lebih baik bagi kami untuk tetap di markas. Basis budidaya spiritual Anda sudah hampir berada di domain roh, bukan? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat memberi saya kesempatan setelah terobosan Anda? Kata pemuda berpakaian putih itu sambil tersenyum. Gu Yuena meliriknya. Kami akan membicarakannya jika saatnya tiba. Adapun benua bintang Luo, saya belum menemukan bagian itu. Saya hanya ingin melihat Sky Sea City. Saya mendengar bahwa 3 armada besar telah berkumpul di sana. Itu pasti pemandangan yang megah. Baik, pemuda berpakaian putih itu tidak mengganggunya lebih jauh. Dia hanya bisa mengungkapkan senyum menawan dan diam-diam duduk di samping Gu Yuena saat mereka menunggu kereta. Tanggulin memiliki telinga yang sangat bagus dan dia secara alami mendengar percakapan antara Gu Yuena dan pemuda berpakaian putih itu. Dia ingin pergi ke Sky Sea City. Mungkin bahkan Star Luo Empire. Kenapa begitu? Kalian berdua saling kenal. Apakah dia kekasihmu? Sepertinya Anda memiliki saingan di sana. Nanali berbisik ke telinga Tanggulin. Nada suaranya jelas menunjukkan dirinya yang bersukacita atas kesulitannya yang tidak menguntungkan. Pada level yang lebih dalam, dia bahkan terdengar dingin. Tanggulin meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Darkness Bell terlalu berbahaya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membuat Gu Yuena dalam bahaya. Dia hanya bisa mengeraskan hatinya saat ini dan bertindak seolah-olah dia tidak mengenal Gu Yuena. Mereka punya waktu sebelum kereta yang menuju ke Sky Sea City tiba. Peron tampak agak kosong. Tanggulin, Gu Yuena, pemuda berpakaian putih dan Darkness Bell semuanya memiliki penampilan luar yang sangat luar biasa. Itu wajar bagi mereka untuk menarik perhatian orang yang lewat. Tanggulin terdiam sementara Nanali masih tersenyum sejak awal. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Di dekatnya, pemuda berpakaian putih itu tersenyum ramah dan tampak berbudaya dan anggun. Ekspresi Gu Yuena kering dan dia diam seperti Tanggulin. Mereka berempat menghibur pikiran masing-masing. Namun, mereka membentuk pemandangan yang sangat indah hanya dengan berdiri di atas peron. Gu Yuena membalik rambut perak panjangnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan cantik. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Ekspresinya sangat halus. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, dia bahkan tidak akan bisa melihat apapun. Itu seperti senyuman palsu. Dia tiba-tiba bergerak tanpa peringatan apapun. Gerakannya sepertinya tidak cepat. Dia bergerak dengan anggun dan itu terlihat alami. Tangannya yang dia gunakan untuk membalik rambutnya membuat gerakan menekan ke bawah ke arah Tanggulin saat dia menurunkannya. Ruang di depan telapak tangannya tampak runtuh dengan tindakan sederhana ini. Seolah-olah udara telah menjadi balon yang tiba-tiba ditekan dan runtuh ke dalam. Udara di sekitar Tanggulin di sisi lain tiba-tiba mengerut. Gelombang kekuatan yang kuat langsung meledakkan tubuhnya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Nanali dan pemuda berpakaian putih itu bahkan tidak punya waktu untuk mencatat apa yang baru saja terjadi. Tanggulin mendengus dan tubuhnya sepertinya telah terkena sesuatu yang sangat kuat. Dia terhuyung-huyung karena dampaknya. Sementara Nanali kaget, Gu Yuena menarik Tanggulin dengan satu tangan dan memukul udara dengan tangannya yang lain. Telapak tangannya bertabrakan dengan gelombang energi di udara saat suara ledakan yang teredam terdengar. Gelombang kejut langsung dikirim keluar melalui udara di sekitarnya menyebar ke segala arah. Gu Yuena mendorong ke bawah dengan telapak tangannya saat dia langsung menembak dirinya sendiri ke udara. Dia menarik tangan kanannya ke udara dan bola api besar muncul dari udara tipis yang melesat langsung ke arah Nanali. Dalam adegan berikutnya, bahkan seorang ahli peringkat Nanali mau tidak mau mengontrak muridnya saat melihatnya. Bola lampu hijau yang berisi kekuatan angin kencang ditembakkan setelah bola api diikuti oleh bola biru yang beriak dan berkedip. Sebuah bola kuning mengakhiri rentetan serangan. Setiap bola cahaya lebih cepat dari yang sebelumnya. Ketika mereka berada 10 meter dari telapak tangan Gu Yuena, mereka menyatu menjadi satu dan berubah menjadi bola cahaya raksasa yang sangat tidak stabil yang merupakan kerusuhan warna. Itu praktis menyelimuti seluruh tubuh Nanali di dalamnya. Bahkan seorang ahli peringkat Nanali mau tidak mau terpesona oleh kontrol elemen penguasaan semacam itu. Paling tidak, tidak ada ahli yang dia kenal bisa mencapai apa yang baru saja dia lihat. Memerangi Bell. Sial. Darkness Bell muncul dari udara tipis dan mengeluarkan sebuah cincin. Bola cahaya 4 warna itu tiba-tiba berhenti dan meledak dengan tidak stabil. Badai energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka. Layar lampu hijau tua menyebar di depan Nanali dan sepenuhnya memblokir gelombang kejut energi yang datang padanya dan Tanggulin. Namun, ini hanya langkah pembuka Gu Yuena. Dia menembakkan 4 bola lampu di saat berikutnya saat dia melambaikan tangan kanannya di udara. Cincin jiwa di tubuhnya berkedip-kedip dan tongkat elemental yang ramping muncul dalam genggamannya. Dia menggambar lingkaran di udara dengan tongkatnya dan itu berubah menjadi cincin cahaya perak. Nanali tercengang. Cincin cahaya perak yang sama muncul di bawah kakinya pada saat berikutnya. Dengan kilatan perak, dia muncul di hadapan Gu Yuena. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berjuang.
Transportasi spasial. Dia telah dipindahkan oleh musuhnya. Gelombang yang menakutkan dan gelombang yang menakutkan berkecamuk di hati Nanali. Kemampuan kontrol elemen yang sangat kuat. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia tertangkap basah, seharusnya tidak semudah ini untuk dipindahkan ke lawannya. Gerakan Gu Yuena seperti air yang mengalir. Ketika dia menarik cincin cahaya perak, dia sepertinya telah meramalkan bahwa Nanali tidak mungkin bisa lepas dari gerakannya. Dia memukul cincin cahaya dengan tangan kirinya dan ketika Nanali diangkut di hadapannya, telapak tangan emasnya telah mencapai Nanali. Elemen cahaya begitu padat sehingga sepertinya telah mengeras seketika meledak terbuka. Nanali hanya bisa dengan tergesa-gesa mengangkat tangannya untuk membela diri. Begitu dia diangkut ke Gu Yuena, pria muda berpakaian putih di samping Gu Yuena akhirnya bereaksi. 7 cincin jiwa hitam dan 2 merah langsung naik dari bawah kakinya. Cincin jiwa hitam ketiga meledak dengan cahaya dan senjata yang tampak aneh langsung muncul di tangan kanannya saat dia menyapu secara horizontal dengannya. Itu adalah Square Skyji dan panjangnya sekitar 12 kaki. Struktur pusatnya menyerupai tombak dengan 2 bilah bulan sabit di setiap sisi ujungnya. Dengan infus kekuatan jiwanya, Square Skyji sudah berubah warna menjadi putih pijar. Tampaknya ia memiliki kekuatan menghisapnya sendiri yang kuat saat dia mengacungkannya. Bilah bulan mendekati leher Nanali. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tang Wulin dan Nanali terkejut karena mereka berdua tidak menyadarinya. Siapa yang mengira Gu Yuena, yang tampaknya damai beberapa saat yang lalu tiba-tiba menyerang dengan kekuatan seperti itu. Pemuda berpakaian putih di sampingnya tampak selaras dengannya. Dia juga telah menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dia adalah judul Douluo dengan kombinasi sempurna dari cincin jiwa. Dibandingkan dengan Nanali, dia hanya berumur 100.000 tahun lebih sedikit. Saat dihadapkan dengan serangan penjepit dari 2 ahli, Nanali juga menunjukkan sikap elegannya sebagai raja kegelapan surgawi. Dia mendengus dan gelombang suara memenuhi pikiran lawan-lawannya. Serangan pemuda berpakaian putih itu dengan jelas berhenti sejenak saat telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan Gu Yuena. Bam! Tubuh Gu Yuena bergoyang di tengah suara teredam. Aura kehijauan gelap yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan ratapan melengking melonjak ke arahnya seperti segerombolan lebah. Di sisi lain, Nanali diselimuti lapisan cahaya keemasan. Di permukaan, terlihat jelas bahwa Nanali telah berada di atas angin. Namun, dialah satu-satunya yang tahu tentang rasa sakit yang dialaminya. Elemen cahaya padat yang terkandung di tangan Gu Yuena telah secara langsung memasukkan tubuh Nanali melalui telapak tangannya saat bertabrakan dan bertarung dengan energi gelap di dalam dirinya. Tepat ketika Nanali mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit dan ingin menjatuhkan lawannya, Gu Yuena menikam staf elementalnya ke tanah. Suara ledakan yang dalam terdengar dan lapisan cahaya perak tiba-tiba meletus keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Dampaknya membuat Nanali terhuyung-huyung dan pedang bulan sabit akhirnya sampai padanya. Mendominasi dan kuat, ini adalah perasaan yang diberikan Square Skyji kepada Nanali. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki basis kultivasi yang unggul, kekuatan menyerang yang dilepaskan oleh jiwa bela diri alat kelas atas lawannya terlalu kuat. Dia tidak akan mendapatkan apapun dengan melawannya dengan keras kepala. Nanali hanya bisa meringkuk tanpa daya dan mundur seperti hantu saat dia mengendarai momentum dampak elemen spasial Gu Yuena. Bagaimana pasangan ini bisa begitu kuat? Pria itu pasti memiliki kekuatan yang sudah mendekati level Hyper Douluo. Namun, Nanali lebih memperhatikan Gu Yuena. Dia masih tidak bisa melihat basis kultivasi Gu Yuena. Dari cincin jiwa di sekitarnya, Gu Yuena hanya memiliki 7 hitam dan 1 merah membuat total 8 cincin. Namun, dia hampir menjadi limit Douluo, jadi indera Nanali sangat tajam. Dia jelas merasa bahwa ancaman yang lebih besar bagi dirinya sendiri adalah wanita cantik yang tiada taraf ini dan bukan Square Skyji. Lari. Tang Wulin mendengar suara lemah di kepalanya. Gu Yuena sudah mengangkat staf elementalnya tinggi-tinggi di atas kepalanya saat ini. Air, api, bumi, angin, cahaya, dan angkasa. 6 elemen besar langsung muncul seolah-olah memiliki substansi. Mereka berubah menjadi lingkaran cahaya 6 warna yang berputar-putar di sekitar batu permata cantik di ujung tongkatnya. Mereka langsung membentuk pusaran raksasa. Kekuatan hisap yang sangat kuat mulai mempengaruhi Nanali saat itu mulai menariknya ke dalamnya. Square Skyji sudah bersinar cerah dengan pancaran yang menyilaukan saat siluet yang tak terhitung dari pemuda berpakaian putih itu langsung menyebar dan menyerangnya. Sepertinya ada ribuan dia saat ini dan setiap tubuh yang terbelah tampak nyata. Pemandangan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakjubkan. Bahkan Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi terpana olehnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menepuk tanah dengan ujung jari kakinya dan sepasang sayap emas langsung terbentang di belakangnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat dan telah menempuh jarak lebih dari 100 meter seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia dengan cepat terbang menuju pintu keluar stasiun. Bukannya dia tidak ingin bekerja sama dengan Gu Yuena. Bukan tidak mungkin mereka bisa menaklukkan Nanali dengan bantuan pemuda berpakaian putih itu. Namun, dia memiliki kepercayaan penuh pada Gu Yuena. Jika dia ingin dia pergi, dia pasti punya alasan yang sangat bagus untuk melakukannya. Lagi pula, sepertinya Gu Yuena, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pemuda berpakaian putih itu membentuk kombinasi yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Nanali. Nanali telah merasakan pelarian Tang Wulin pada saat pertama. Dia langsung marah. Dia mengeluarkan teriakan melengking dari mulutnya dan Darkness Bell langsung membesar. Pupil matanya juga berubah menjadi hijau tua saat ini. Sial, sial, sial. Bell berbunyi. 2/3 dari siluet pemuda berpakaian putih yang tak terhitung jumlahnya hancur. Lingkaran di atas kepala Gu Yuena juga hancur. Darkness Bell mengejar Tang Wulin dengan gerakan cepat. Dia tidak repot-repot melibatkan dirinya dengan duo itu.
Menangkap Tang Wulin adalah prioritas utamanya saat ini. Namun, tidak mungkin Gu Yuena memberinya kesempatan seperti itu. Nanali mengayunkan lengannya dan Darkness Bell melindungi bagian belakangnya. Masih ada beberapa perbedaan antara basis kultivasi mereka di matanya. Keduanya pasti tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Namun, ada kesalahan dalam penilaiannya kali ini. Aura yang sangat dingin terbuka di sekitar mereka yang membuatnya merasa seolah-olah pikirannya telah membeku. Dia segera jatuh ke tanah saat Square Skyji yang besar menyapu ke arahnya dan tanpa ampun menebas ke arah tubuhnya. Di momen genting ini, Nanali tiba-tiba bergabung menjadi satu dengan Darkness Bell miliknya. Square Skyji menyerang langsung ke Darkness Bell. Sial, pemuda berpakaian putih itu merasa seperti disambar petir di tengah deru hantaman. Darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Ini adalah aspek yang menakutkan dari jiwa bela diri tipe gelombang suara ini. Bahkan jika dipukul, itu bisa menghasilkan gelombang suara sebagai pembalasan. Namun, kondisi Nanali juga tidak nyaman. Darkness Bell-nya belum sepenuhnya pulih dari pukulan yang dilakukan oleh pedang kekuatan klan naga. Tidak mungkin dia merasa senang dipukul oleh Square Skyji ini. Retakan besar segera muncul di permukaan Darkness Bell. Nanali saat ini dipenuhi dengan amarah. Dia membiarkan Tang Wulin pergi saat cincin jiwa kedelapannya bersinar terang. Dering bel yang menakutkan bergema seketika di seluruh stasiun. Bahkan langit di atas stasiun berubah menjadi hijau tua dalam sekejap. Sebuah lonceng raksasa dengan diameter lebih dari 50 meter bergoyang di udara. Jika dibiarkan berdering, semua makhluk hidup di stasiun kereta akan menjadi abu di saat berikutnya. Namun, suara keras datang dari langit saat ini. Kamu berani. Langit segera berubah menjadi putih pijar dan seberkas cahaya terang ditembakkan dari langit. Cahaya cemerlang langsung melewati lonceng raksasa. Nanali meratap saat jiwa bela dirinya hancur. Dia mengertakkan gigi dan batuk darah hitam. Dia meleleh ke dalam genangan darah hitam dan genangan itu melesat dengan kecepatan yang mirip dengan meteor yang mengejar bulan. Teknik rahasia kegelapan, keluarnya darah. Pemuda berpakaian putih ingin mengejar tetapi suara keras di langit terdengar lagi. Biarkan dia pergi. Sebuah cahaya menyala saat sosok jatuh dari langit. Sosok itu berdiri di depan pemuda berpakaian putih dan Gu Yuena. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Saya tidak pernah menyangka orang-orang dari kultus Roh Kudus berani menginjakkan kaki di surga Do City lagi. Qiangu Zhangting. Pria yang mampu meledakkan lonceng kegelapan itu memang master pagoda dari pagoda jiwa saat ini, Qiangu Dongfeng. Jika Tang Wulin ada di sana, dia pasti akan mengerti mengapa Gu Yuena membuatnya pergi begitu cepat. Kakek, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Dia sudah terluka parah. Aku pasti bisa membawanya keluar jika aku mengejarnya, kata pemuda berpakaian putih itu dengan sedikit bersemangat. Qiangu Dongfeng mengerutkan kening. Zhangting, kau pria berusia di atas 30 tahun. Kenapa kamu masih pemarah? Apakah kultus Roh Kudus mudah ditangani? Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa tidak ada pusat kekuatan sekte Roh Kudus lain di dekat Anda? Kemampuan aneh kultus Roh Kudus muncul dari aliran yang tak berujung. Anda mungkin akan tenggelam jika tidak hati-hati. Seorang pria tidak pernah berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Kamu siapa? Mungkinkah satu-satunya hal yang mampu kau lakukan adalah melawan orang-orang jorok yang bersembunyi dalam bayang-bayang ini? Sedikit malu, Qiangu Zhangting menundukkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata Qiangu Dongfeng. Kakek benar mengajariku pelajaran ini. Untungnya, Nana mengenali kedua orang itu dari kultus Roh Kudus. Jika tidak, kita masih dalam kegelapan. Qiangu Dongfeng melirik Gu Yuena. Dia terdengar jauh lebih lembut dengannya. Apakah kamu terluka, Naer? Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Serangan gelombang suaranya sangat kuat dan sangat mengerikan. Untungnya, Zhangting ada di sini. Aku tidak bisa melawannya sendirian. Semangat Qiangu Zhangting terangkat setelah mendengar pujian dari kekasihnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, hanya karena dia berlari cepat. Qiangu Dongfeng berkata, pasti ada alasan mengapa kultus Roh Kudus terbaik tiba-tiba muncul di kota Do Surga. Saya pikir yang terbaik bagi Anda semua adalah untuk tidak pergi ke Skysia City. Setelah mengungkapkan diri Anda kepada para pembunuh kultus Roh Kudus dengan cara seperti itu, saya khawatir mereka akan mencoba untuk menyakiti Anda. Mengapa Anda tidak kembali ke markas dulu? Qiangu Zhangting menoleh ke samping dan menatap Gu Yuena. Dia melihat bahwa Gu Yuena mengangguk sebelum dia tersenyum dan setuju. Dia sangat berharap bisa melewatkan Skysia City. Markas Pagoda Roh seharusnya menjadi wilayahnya dan dia akan memiliki lebih banyak kesempatan dengan menghabiskan waktu bersama Gu Yuena setiap hari. Dari pertama kali dia bertemu Gu Yuena, dia, yang menghabiskan seluruh hari-harinya berkultivasi sejak muda, telah jatuh cinta dengan gadis cantik namun agak dingin ini. Gu Yuena tidak hanya cantik, tetapi bakat alaminya juga luar biasa. Bahkan Qiangu Dongfeng yang pilih-pilih menyukainya, dan dia juga wakil Master Pagoda, murid dari Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu. Dia sangat cocok dengannya, apakah itu kemampuan, identitas, atau penampilannya. Dia benar-benar pendamping terbaik yang bisa dia miliki dalam hidup. Gu Yuena tampaknya secara tidak sengaja melirik ke arah keberangkatan Tang Wulin sebelum dia mengikuti Qiangu Dongfeng dan Qiangu Zhangting saat mereka meninggalkan stasiun kereta. Tang Wulin sangat cepat, hanya perlu beberapa kepakan sayap sebelum dia keluar dari stasiun kereta. Sejak serangan teroris di Heaven Do City, keamanan diberlakukan dengan ketat. Dia tidak berani memperlambat bahkan setelah meninggalkan stasiun kereta. Darkness Bell memiliki cara dunia lain untuk mengejarnya, jadi dia tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan untuk melakukannya. Meski begitu, Heaven Do City memang wilayah sekte Tang. Tang Wulin sama sekali tidak perlu melihat dengan matanya. Hanya butuh lebih dari 10 detik untuk menemukan salah satu pintu rahasia Tang Sekte. Dia dengan cepat memasuki lift dan turun ke bawah tanah.
Dia tidak percaya bahwa Darkness Bell masih mampu mengikuti jejaknya ketika dia berada jauh di bawah tanah. Selain itu, ada penjaga elit yang membela sarang bawah tanah Sekte Tang. Faktanya, jika Darkness Bell memasuki tempat ini, semuanya mungkin akan berjalan sesuai keinginan mereka. Saat Tang Wulin turun di lift, dia tidak memikirkan bahaya yang dia hadapi sebelumnya, tetapi tentang adegan di mana dia melihat Gu Yuena. Dia masih secantik biasanya. Ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Gu Yuena, dia sudah bisa merasakan apa yang akan dia lakukan. Rasanya hati mereka terhubung. Mereka sama sekali tidak perlu berbicara dengan kata-kata. Cukup bagi mereka untuk merasakan semua yang ingin mereka lakukan. Langkah terpintar Gu Yuena adalah dia tidak menyerang Darkness Bell secara langsung tetapi malah menyerang Tang Wulin sehingga Nanali menjadi bingung. Seandainya Gu Yuena segera menyerangnya, Nanali mungkin akan mencoba menahan Tang Wulin terlebih dahulu. Sebaliknya, pilihan serangan Gu Yuena menghasilkan setidaknya satu proses pemikiran tambahan di benak Nanali. Selain itu, rangkaian serangan sebenarnya dimaksudkan untuk melibatkan Darkness Bell, jadi dia bisa menciptakan kesempatan bagi Tang Wulin untuk melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa pemuda berpakaian putih seharusnya menjadi salah satu pagoda roh yang paling kuat. Gu Yuena belum bisa mengungkapkan hubungannya dengan Tang Wulin kepadanya. Di bawah begitu banyak keadaan yang terus berubah, Gu Yuena telah mencapai kendali yang cermat atas seluruh situasi. Dia berhasil menghindari dicurigai oleh pemuda berpakaian putih sambil juga membantu Tang Wulin keluar dari situasi sulit itu. Meskipun demikian, hati Tang Wulin merasa tidak nyaman melihatnya dengan pemuda berpakaian putih dan pemuda itu tampaknya mengejarnya. Seperti yang dikatakan Darkness Bell, dia sedang menghadapi saingannya dalam cinta. Saingan cinta. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan cemburu dan pahit setelah memikirkan dua kata ini. Gu Yue, kenapa kamu tidak menjelaskan sesuatu padaku? Apa yang sebenarnya terjadi padamu dan Naer? Ding, liftnya tiba. Segera setelah pintu dibuka, Tang Wulin merasa lega karena tahu bahwa dirinya sudah aman. Beruntung dia berubah pada Gu Yuena. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari pertarungan pada saat itu. Dia mengangkat tangannya tanpa sadar dan menyentuh liontin skala naga perak yang tergantung di lehernya. Tang Wulin tiba-tiba berpikir betapa anehnya dia pergi ke Sky Sea City pada hari ini. Mungkinkah dia merasakan kehadirannya di sana? Kalau tidak, ini terasa terlalu kebetulan, bukan? Juga, mungkinkah kebetulan dia bertemu dengannya di stasiun kereta? Tang Wulin meraih liontin itu. Itu telah menghangat dari panas tubuhnya. Suhu memancar ke telapak tangannya saat dia merasakan sensasi yang aneh. Tiba-tiba, sesuatu menyadarinya. Setiap kali dia dalam bahaya, dia akan selalu muncul di hadapannya. Mengapa demikian? Apakah itu hanya kebetulan? Jelas bahwa bukan itu masalahnya. Dia berhasil datang membantunya pada waktu yang tepat sepanjang waktu, jadi dia pasti bisa merasakan saat dia dalam bahaya, bukan? Dia ingat, kembali ketika Akademi Shrek dibombardir oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, Gu Yuena datang pada saat yang tepat untuk melindunginya dari amunisi jiwa tetap peringkat 9. Tanpa dia mungkin akan mati. Di sisi lain, ketika dia menghadapi serangan terakhir Raja Petapa Jurang di lorong jurang, dialah yang mentransmisikan dirinya kepadanya dalam sepersekian detik dan melakukan transformasi Dewa Naga untuk mengalahkan Raja Sage. Pertemuan terakhir terasa seperti skenario yang paling tidak berbahaya jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam insiden pertama, dia bahkan berakhir dengan amnesia setelah mengalami ledakan tersebut. Dia kemudian menghadapi bahaya di luar imajinasi dalam situasi kedua itu. Lalu, ada kejadian hari ini untuk ditambahkan ke daftar. Tang Wulin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri dengan ganas, membuat tepukan tajam saat terkena benturan. Dia telah melakukan banyak hal untuknya dan dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya selama ini. Beraninya dia datang dengan alasan untuk meragukannya. Beraninya dia terlalu memikirkan situasinya. Mengapa saya harus peduli dengan yang disebut saingan cinta? Hatinya adalah milikku. Apakah dia mengakui itu atau tidak? Apakah dia dan saya berakhir bersama atau tidak? Tindakannya adalah buktinya. Di sisi lain, saya masih membuat dugaan buta di sini dengan bodoh. Aku terlalu bodoh untuk disembuhkan. Tubuh Raja Naga Emasnya memberinya fisik yang kuat, tetapi menamparkan dirinya lebih awal masih agak menyakitkan. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Mengapa saya harus menamparkan begitu keras? Itu wajahku, tapi kurasa aku benar-benar pantas mendapatkannya. Seolah-olah suasana hatinya tiba-tiba diterangi oleh matahari yang cerah dan dia merasa lebih nyaman. Wulin, kenapa kamu kembali? Apa yang kamu lakukan di sini? Itu adalah suara sedingin es, terdengar agak aneh. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Bukankah itu Wu Zhangkong yang berdiri di hadapannya? Wu Zhangkong mengenakan pakaian putih seperti biasanya. Tang Wulin segera berteriak karena terkejut, Guru Wu, kamu kembali. Wu Zhangkong mengangguk sebelum dia bertanya dengan cara yang aneh, bukankah kamu seharusnya berada di kota Sky Sea? Tang Wulin menjawab, saya kembali untuk mengurus sesuatu. Apakah Wu Siduo dan siswa lainnya baik-baik saja di Pulau Iblis? Ekspresi Wu Zhangkong tiba-tiba berubah menjadi aneh setelah mendengar penyebutan Wu Siduo. Mereka seharusnya baik-baik saja, kurasa. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan aneh ketika dia mendengar kata-kata seharusnya baik-baik saja. Pengalaman sebenarnya yang dia miliki selama pelatihan khusus di Pulau Iblis hampir membuatnya meragukan seluruh hidupnya. Dia berpikir tentang bagaimana keadaan pikirannya masih cukup mantap. Dia khawatir Wu Siduo dan yang lainnya. Para senior mengetahui tentang situasi di Akademi Shrek dan menyatakan keinginan mereka untuk menerima lebih banyak siswa untuk pelatihan khusus di sana. Saya akan membawa beberapa siswa dalam 2 hari lagi. Tang Wulin bertanya dengan heran, para senior, apakah para senior baik-baik saja?
Mata Wu Zhangkong meredup. Seandainya mereka mampu meninggalkan Pulau Iblis begitu mudah, mereka akan kembali ke sini bersamaku. Situasi akademi membuat mereka kesakitan. Tampaknya itu bukan hal yang baik bagi mereka. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri, hidup kesepian di Pulau Iblis, untuk akademi. Apa yang terjadi pada mereka sebenarnya cukup menyedihkan. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang mendalam setelah mengetahui tentang kehancuran akademi. Kemudian, pada titik ini, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya dan melirik Tang Wulin. Lalu apa? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Tetua muda panjang. Lalu apa? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Wu Zhangkong berbicara, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Anda beruntung dibandingkan dengan Wu Shiduo dan yang lainnya. Para senior mengungkapkan bahwa akademi berakhir seperti ini karena kami tidak melakukan cukup banyak dan kami tidak cukup kuat. Jadi, mereka akan menjadi lebih ketat dengan mereka selama pelatihan khusus. Lebih ketat lagi, Tang Wulin menggigil. Ini membuatnya merasa sangat berterima kasih kepada Atlas Douluo. Dia beruntung karena Atlas Douluo telah mengirim mereka ke Pulau Iblis untuk menerima pelatihan militer. Kalau tidak, bukankah sekarang akan lebih menakutkan? Guru Wu, saya akan bertemu Elder Long sekarang. Silakan. Berhati-hatilah saat Anda menuju ke Star Luo dan Dou Spirit. Mata dingin Wu Zhangkong memiliki sedikit tanda kasih sayang. Dia tidak hanya menunjukkan kesendirian yang hangat kepada Tang Wulin sebagai muridnya, tetapi juga ada perhatian dari seorang kakak laki-laki. Dia menyaksikan Tang Wulin tumbuh selangkah demi selangkah. Kemampuan pemuda itu sudah menyusulnya sendiri, jadi Wu Zhangkong merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Pada kenyataannya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia berdebat dengan Tang Wulin. Dia bermaksud kehilangannya untuk meningkatkan kepercayaan Tang Wulin. Pada gilirannya, Tang Wulin tidak mengecewakan, karena basis kultivasinya meningkat pesat setelah itu. Pada titik ini, Wu Zhangkong tidak lagi yakin bisa mengalahkan Tang Wulin. Tang Wulin pergi lebih dalam ke bawah tanah dan menggunakan kartu akses khususnya untuk memasuki tempat di mana Elder Long terlibat dalam kultivasi pintu tertutup. Dia baru saja tiba ketika dia mendengar raungan naga yang rendah dan dalam. Tang Wulin segera merasa seperti garis darah Raja Naga Emas di tubuhnya sangat ingin mengambil tindakan. Basis kultivasi Elder Long benar-benar sangat dalam. Wulin, apakah itu kamu? Masuk. Tang Wulin mendengar suara Long Yeiwei. Iya, Long Yeiwei duduk bersila di atas bantal terburu-buru. Ketika Tang Wulin tiba sebelum dia heran melihat bahwa Elder Long hanya berusia 2 digit. Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya sementara gelombang auman naga melengkapi wajahnya yang sangat cantik. Itu membuatnya merasa luar biasa. Aneh, bukan? Long Yeiwei memandang Tang Wulin dengan senyum di wajahnya. Dia menghela nafas pelan. Pada kenyataannya, saya sudah sampai pada tahap di mana saya tidak dapat mempertahankan kemudaan saya lagi karena itu akan menghabiskan lebih banyak kekuatan hidup saya. Jadi, Anda hanya melihat Long Yeiwei dengan kulit keriput dan rambut putih. Hanya ketika saya berkultivasi, fungsi fisik saya dapat dipulihkan ke masa muda saya karena kekuatan jiwa saya terpicu. Suaranya membawa kesedihan yang samar tetapi juga dipenuhi dengan kenangan dan kerinduan akan masa muda. Elder Long, kamu masih muda. Ada sesuatu di mata terpolarisasi api es Sekte Tang yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan kekuatan hidup. Mengapa kita tidak? Tang Wulin mulai menyarankan. Long Yeiwei menggelengkan kepalanya. Saya pernah mengunjungi mata terpolarisasi api es sekali ketika saya masih muda. Seseorang harus puas dengan nasibnya. Selain itu, ini adalah pengaturan antara akademi dan Sekte Tang. Bahkan bagi mereka yang dipilih oleh akademi, mereka hanya diizinkan mengunjungi mata terpolarisasi Ichevire sekali seumur hidup mereka. Tidak ada yang dikecualikan, termasuk saya. Ini adalah aturan dan aturan yang harus dipatuhi. Jika tidak, tanah berharga dari mata terpolarisasi api es akan lenyap karena harus mendukung orang-orang dari akademi Shrek kami. Tang Wulin merasa malu pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, dia telah mengambil hampir semua esensi di Ichevire Polaris Ice. Banyak binatang buas di sisinya. Salah satu alasan mengapa dia tidak pernah panik saat melawan Darkness Bell adalah karena dia masih memiliki perlindungan dari binatang buas itu di tubuhnya. Dia akan melepaskan mereka jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Masing-masing dari mereka dianugerahi kemampuan judul Douluo, jadi kombinasi dari semuanya setidaknya cukup untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika itu tidak cukup untuk mengalahkan Darkness Bell. Masalahnya adalah identitas mereka akan terungkap dalam kasus itu. Tang Wulin takut dia akan segera menjadi target utama kultus Roh Kudus. Untungnya, Gu Yuena ada di sana. Apakah ada alasan mengapa Anda kembali menemui saya? Apakah Anda pernah mengalami kesulitan? Anda bukan orang yang mengecil saat menghadapi kesulitan. Jadi, saya ingin tahu mengapa Anda kembali. Long Yeiwei memandang Tang Wulin dengan tenang saat dia menunggu penjelasannya. Tang Wulin tersenyum pahit. Douluo yang asmara benar-benar meninggalkannya dengan beban yang sangat berat. Elder Long, ini dia. Kami mengalami sedikit masalah di Skysia City oleh karena itu, dia menjelaskan kasus ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 pada armada gabungan Skysia City secara sederhana. Long Yeiwei telah terlibat dalam kultivasi pintu tertutup selama ini untuk mengurangi konsumsi kekuatan hidupnya sehingga dia bisa memperpanjang umur panjangnya. Dia sebagian besar tidak menyadari kejadian di dunia luar. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Tang dan Akademi Shrek yang tinggal di sini tidak menyadari bahwa Tang Wulin dan kelompok rekannya telah pergi ke kota Skysia, jadi tentu saja tidak ada yang maju untuk memberitahu Long Yeiwei tentang peristiwa ini. Tang Wulin dengan sengaja mengamati ekspresi Elder Long sejenak ketika dia menyebutkan alam semesta tanpa batas Chen Xinji. Seperti yang diharapkan, ada sedikit perubahan pada wajah muda Elder Long. Meski sangat menit, tetapi Tang Wulin masih berhasil menangkapnya. Seperti yang diharapkan, Douluo yang asmara tidak melakukan ini secara acak.
Chen Xinji. Orang tua yang keras kepala itu. Raungan naga di dalam ruangan tiba-tiba semakin keras. Dominasi yang tak terlihat berdesir dengan cahaya keemasan di atas permukaan tubuh Tang Wulin. Itu adalah kebanggaan yang diungkapkan oleh aura keturunan naga emas Raja Tang Wulin atas kemauannya sendiri dari merasakan kekuatan naga lain. Long Yeiwei melirik Tang Wulin. Pengoceh Zhang Xin itu pasti mengatakan sesuatu, kan? Tang Wulin tertegun sejenak, tetapi dia masih mengangguk dengan senyum pahit. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk menutupi Amorous Douluo saat ini. Long Yeiwei mendengus dingin. Kita benar-benar harus mencabik-cabik lidahnya itu. Anda telah kembali menemui saya untuk masalah ini tampaknya karena Anda tahu bahwa saya kenal dengan Chen Xinji tua yang keras kepala itu. Selain Zhang Xin, tidak ada orang lain yang menemani Anda mengetahui peristiwa yang terjadi saat itu lagi. Apakah Zhang Xin terlalu pengecut untuk datang? Aku tidak akan pernah memaafkannya karena mengungkit masalah basiku ini. Ayo pergi ke Sky Sea City. Datang. Saat dia berbicara, Douluo Long Yeiwei gelap terang berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Tang Wulin tidak menyangka bahwa Elder Long akan menyetujui ini dengan cara yang begitu terus terang, jadi dia segera merasa sangat heran. Tatapannya secara alami mengikuti langkah Long Yeiwei saat dia berjalan keluar. Saat dia mengikuti, dia melihat kepala Light Dark Douluo yang penuh dengan rambut hitam berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu, lalu putih bersih seperti salju semakin jauh dia berjalan. Punggungnya bungkuk dan auranya terasa lelah. Tang Wulin tidak bisa menahan tenggorokannya saat dia menyaksikan adegan itu. Elder Long masih sibuk untuk Shrek di usianya karena generasinya masih belum cukup kuat. Tanpa disadari, dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat hatinya terbakar dengan keinginan yang kuat untuk bertarung. Dia pasti akan menopang Shrek dan Sekte Tang sesegera mungkin, jadi para senior dari generasi yang lebih tua tidak perlu melalui kesulitan lagi. Saat Tang Wulin menaiki kereta jiwa sekali lagi, hatinya sudah benar-benar kehilangan kesuraman yang dia rasakan ketika dia datang. Dengan kehadiran Elder Long, tidak ada yang perlu dia takuti bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang paling hebat muncul. Baik dia dan Elder Long memakai riasan sederhana. Long Yeiwei membantu memeriksa tubuhnya dan menemukan jejak gelombang suara Darkness Bell di tubuhnya seperti yang diharapkan. Long Yeiwei mengajarinya trik untuk kekuatan spiritualnya sehingga dia bisa menghilangkan jejak itu sendiri. Dia juga bisa menggunakan teknik ini untuk memperbaiki masalah seperti itu jika dia bertemu mereka lagi di masa depan. Long Yeiwei menghabiskan seluruh perjalanan mengistirahatkan jiwanya dengan mata tertutup. Auranya tampak sangat tenang namun Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa auranya terlalu stabil. Untuk bertemu dengan Douluo Laut Tanpa Batas, dia takut bahwa Elder Long juga merasa. Tang Wulin belum menceritakan kisah cinta antara dua limit Douluo yang diceritakan oleh Douluo yang asmara kepadanya. Masih lebih baik baginya untuk tidak banyak bicara saat ini. Di sisi lain, dia percaya bahwa Elder Long pasti memiliki perasaannya sendiri tentang situasi ini juga. Karena Elder Long memilih untuk pergi ke Sky Sea City bersamanya, itu menunjukkan bahwa dia pasti merasa cukup percaya diri. Itu juga situasi yang ingin dilihat Tang Wulin terjadi juga. Pada titik ini, dia hanya mengharapkan hasil yang bagus. Tidak ada keraguan bahwa Elder Long tidak ingin melihat Chen Xinji, tetapi dia melakukannya karena situasi saat ini di benua itu. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan karena dia tidak ingin melihat perang pecah, dan untuk masa depan Shrek, dia berkompromi karena pertimbangan untuk kebaikan yang lebih besar dan menuju ke armada Issea secara pribadi. Konkretisasi pikiran. Long Yeiwei membuka matanya tepat saat kereta memasuki stasiun. Dia menghela nafas lembut. Wulin, kamu memiliki seseorang yang kamu cintai, bukan? Tang Wulin mengangguk tanpa sadar. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, maka kamu harus memegangnya erat-erat. Hidup mungkin panjang tetapi, lebih sering daripada tidak, hanya ada satu cinta sejati dalam hidup seseorang. Seseorang bisa bahagia jika memanfaatkan kesempatan itu. Namun, jika seseorang gagal melakukannya, maka saya khawatir dia akan kehilangannya untuk selamanya. Long Yeiwei berdiri dan berjalan keluar saat mengatakan ini. Tang Wulin mencerna makna di balik kata-katanya. Meski kedengarannya sederhana, dia bertanya-tanya tentang kesedihan dan kesedihan yang terjadi di masa lalu. Sepertinya cinta antara Elder Long dan Douluo Laut Tanpa Batas benar-benar tidak bisa dijelaskan dan sentimental. Di mana dia? Tanya Long Yeiwei ke Tang Wulin saat keluar dari stasiun kereta. Dia seharusnya berada di Komando Gabungan 3 Korps Tentara. Douluo Tanpa Batas adalah komandan tertinggi operasi ini, kata Tang Wulin. Apakah kamu punya peta? Tanya Long Yeiwei. Ya, saya lakukan. Sudah lama sekali sejak Tang Wulin datang ke Sky Sea City. Secara alami, dia datang dengan persiapan yang baik untuk tugas-tugas dasar ini. Tunjukkan padaku, kata Long Yeiwei acuh tak acuh. Tang Wulin mengambil peta dan menunjukkan lokasi Komando Gabungan 3 Korps Tentara ke Long Yeiwei. Baiklah, kamu boleh kembali sekarang. Tolong beritahu Zhang Xin bahwa saya akan menanganinya cepat atau lambat tentang masalah ini. Jalankan instruksi sesuai rencana awal. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Saya akan kembali ke surga Dou City ketika masalah ini telah diselesaikan. Ayo temui aku. Setelah mengatakan itu, Long Yeiwei mengambil langkah maju tanpa suara. Siluetnya memudar, dan dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada orang lain di sekitarnya yang menyadari kepergiannya. Seolah-olah Long Yeiwei tidak pernah ada, tetapi tidak ada yang memperhatikan kehadirannya sama sekali. Terbukti, Tang Wulin masih jauh dari bisa memahami level Elder Long saat ini. Namun, dia merasa bahwa kultivasi Elder Long pasti di atas asmara Douluo. Tidak heran Akademi Shrek berkembang kembali pada awalnya dengan dua limit Douluos yang hebat ini, Elder Long dan Atlas Douluo di pucuk pimpinan. Kemungkinan besar mereka adalah peringkat setengah dewa.
Selain dua limit Doulos besar dari Sekte Tang, asmara dan tak berperasaan, bahkan pagoda jiwa tidak berani menentang kota Shrek di hadapan 4 pembangkit tenaga listrik besar ini. Tang Wulin kembali untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Sementara itu, siluet ilusi terwujud dalam 10 menit. Siluet itu perlahan menampakkan dirinya di pantai di luar stasiun Korps Angkatan Darat Issea. Long Yeiwei yang pikun berdiri dengan tenang di lereng bukit kecil dengan tongkat berkepala naga di tangannya. Dia melihat ke kejauhan di mana Korps Angkatan Darat Issea berada. Bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di tatapannya. Bayangan cahaya ini secara bertahap muncul di sekitar tubuhnya. Seseorang hampir tidak bisa melihat bayangan cahaya. Namun, tampaknya ada sosok manusia yang berkilauan samar-samar dan suara lembut terdengar sesekali. Itu adalah konkretisasi pikiran. Di hadapan limit Douluo, pemandangan yang muncul di sekitar Long Yeiwei pasti akan dikenali sebagai simbol dari setengah dewa sejati. Menurut legenda, dewa sejati mampu kembali ke titik waktu dan ruang yang dia inginkan. Meskipun demikian, itu tetap menjadi legenda. Pusat kekuatan dan demigod peringkat atas dari generasi itu benar-benar mampu menampilkan pikiran mereka dalam bentuk yang solid. Itu adalah jenis fluktuasi spiritual tetapi bukan kemampuan tipe domain. Long Yeiwei tetap berdiri dengan tenang. 10 menit kemudian, sebuah penjelajah berukuran besar melaju langsung menuju lereng gunung dari Korps Angkatan Darat Issea. Lokasinya sangat dekat dengan Korps Angkatan Darat Issea. Dia tidak bergerak sama sekali. Radar telah mendeteksi kehadiran Long Yeiwei, jadi pasukan patroli dikirim. Senandung inti jiwa penjelajah itu sepertinya telah menyentak pikiran Long Yeiwei. Semua bayangan cahaya di sekitar menghilang dalam sekejap. Tatapan pikun Long Yeiwei jatuh pada penjelajah segera setelah itu. Kendaraan melaju jauh hingga mencapai bagian bawah lereng gunung. 8 tentara gesit yang membawa senjata bermuatan melompat turun dari kendaraan. Mereka menuju lereng gunung dengan cepat dipimpin oleh seorang Letnan 1. Mereka berlari jauh sampai mereka bisa melihat dengan jelas wajah Long Yeiwei. Letnan 1 berbicara dengan suara yang dalam, "Nyonya tua, ini adalah daerah yang dikuasai militer. Anda harus pergi sekarang. Jika ada orang lain di tempatnya, radar tidak akan terlalu memperhatikan orang tersebut." Dalam kasus Long Yeiwei, dia juga tampak biasa-biasa saja karena radar tidak mendeteksi fluktuasi kekuatan jiwa. Namun, bayangan cahaya yang muncul di sekitarnya tertangkap oleh radar. Petugas dari stasiun kendali bingung. Oleh karena itu, pasukan patroli diberangkatkan untuk mengamati situasi tersebut. Serangan amunisi jiwa tetap dan tenggelamnya kapal perang terjadi baru-baru ini, sehingga armada gabungan 3 korps tentara berada dalam kondisi memprihatinkan saat ini. Mereka khawatir tentang kejadian tak terduga yang mungkin terjadi. Long Yeiwei melirik Letnan 1 dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Chen Xinji, ayo." Suaranya terdengar datar, tapi jelas membawa rasa sombong. Suara itu terdengar tenang dan menenangkan para prajurit di hadapannya. Namun, nama Chen Xinji tidak mereka kenal. Bagaimana mungkin mereka tahu nama sebenarnya dari komandan tertinggi mereka? Saat mereka merasa tidak pasti di dalam hati mereka dan bertanya-tanya tentang arti penting nama yang dipanggil oleh wanita tua pikun ini, sebuah pemandangan mengejutkan yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka terjadi. "Chen Xinji, keluar! Chen Xinji, keluar!" Suara itu bergema berulang kali saat menutupi seluruh stasiun Korps Angkatan Darat Issea dan tepi pantai seluruh armada gabungan 3 korps tentara. Itu mirip dengan guntur yang bergelombang. Dalam jarak 100 km, suara yang dalam dan sombong bisa terdengar. Gema melonjak untuk waktu yang lama. Gelombang laut menjadi tenang saat ini karena suara membekap permukaan laut sehingga sehalus cermin. Seolah-olah laut berubah menjadi danau yang tenang. Letnan 1 dan tentaranya semuanya tercengang. Mereka menatap wanita tua itu dengan bingung ketika mereka menemukan diri mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat senapan sinar jiwa di tangan mereka. Orang ini orang macam apa dia? Long Yeiwei tidak akan pernah memasukkan perintah 3 korps tentara untuk mencari Chen Xinji karena itu bukan gayanya. Itu adalah kebanggaannya karena tidak ingin muncul di depannya meskipun telah mengambil inisiatif untuk datang secara pribadi. Suaranya melonjak bergelombang. Lebih dari 1 juta orang di seluruh komando 3 korps tentara, seluruh armada gabungan, dan semua jenderal selain kru pendukung mendengar suaranya dengan jelas. Nama Chen Xinji membuat banyak orang pucat karena ketakutan. Bagaimana seseorang bisa memanggil nama komandan tertinggi dengan cara seperti itu? Para jenderal yang mengetahui nama Chen Xinji memahami pentingnya nama itu. Dia adalah kepala Aula-Aula Dewa Perang, Sekte Agung yang memerintah di Aula Dewa Perang hampir 100 tahun, dan Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Dia adalah pemimpin besar tentara yang pantas. Tidak diragukan lagi, dia juga dikenal sebagai orang nomor 1 di ketentaraan. Namun, seseorang berani menyebut nama aslinya. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Siapa orang yang memanggil nama Chen Xinji ini? Siapa yang begitu berani menyapanya dengan cara seperti itu? Letnan 1 menelan seteguk ludah. Dia tiba-tiba merasa sangat tertekan sehingga ingin bunuh diri dengan melompat ke laut. Meskipun merasa bodoh, dia berpikir bahwa orang di depannya pasti orang yang luar biasa dan mengesankan. Mengapa dia bertindak begitu bodoh ketika dia berjuang untuk menjalankan misi ini lebih awal? Dia berada dalam posisi yang sulit karena dia tidak bisa maju atau mundur. Dia berdiri di sana dengan linglung. Dia hanya bisa melihat wanita tua di depannya karena dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gelombang suara perlahan memudar. Semuanya kembali tenang sebelumnya. Elder Long tetap berdiri di sana seperti sebelumnya. Dia menatap pasukan Issea yang terletak di kejauhan dengan tenang. Seolah-olah suara yang didengar sebelumnya tidak datang darinya. Tiba-tiba, aliran cahaya terang muncul di langit. Gelombang pasang melonjak hebat di laut. Gelombang laut berombak seolah-olah telah mendapatkan kembali vitalitasnya sekali lagi.
Bayangan cahaya tiba dalam sekejap mata. Dia muncul tepat sebelum Long Yeiwei. Di masing-masing bahunya ada 3 bintang umum yang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Mata Letnan Satu hampir dibutakan oleh cahaya. Chen Xinji telah mendengar suara itu selama gelombang gema pertama. Dia mendengar suara yang dikenalnya, tapi sepertinya itu sangat tidak bisa dipercaya olehnya. Dia tidak bisa membayangkan mengapa dia tiba-tiba mendengar suara itu pada saat ini. Gema itu terdengar begitu nyata. Ketika sirene terdengar segera setelah itu, dia sadar. Dia mengirim perintah ke seluruh pasukan untuk diam sekaligus. Detik berikutnya, dia muncul di sumber suara. Dia telah berubah. Dia memakai riasan di wajahnya karena dia tidak terlihat sama. Meskipun punggungnya bengkok saat dia berdiri di sana, dia entah bagaimana tampak seperti dirinya. Dia adalah permaisuri naga hitam muda yang bangga. Dia selalu menjadi pemimpin, tidak pernah menjadi pengikut. Dia bangga seperti biasanya. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, dia tetap menjadi putri yang bangga di hatinya. 1245